kasihan gitu. So kasihan bre, serius. Coba deh kalian scroll TikTok deh, pasti nemu tuh ada orang yang live yang nonton cuma satu gitu. Kasihan anjir, serius loh. Ada emang. Maksain. Udah gitu apa namanya, kamera depannya HP-nya burik gitu kan. Aduh, Lagian ngapain sih typingan minta di notice? Iya kan kita kalau debat ya, ini ya teman-teman. Kalau kita debat pasti kita akan fokusnya sama lawan debat kita loh. Sama lawan debat kita. Nggak fokus sama typingan. Kalau kita fokus sama typingan, kita nggak fokus sama lawan debat. Jadi ada saatnya kita fokus sama typingan, ada saatnya biarkan kita fokus menghadapi oten yang di atas gitu loh, harusnya ya. Kalau mau nasehatin, DM aja langsung DM. Nanti habis live. Atau kalau enggak naik jadi narasumber. Kalau nggak percaya lagi sama narasumber yang di atas. Atau kalau enggak, buka komal sendiri. Kalau enggak, sok rasain gimana pusingnya menghadapi mereka. Udah stres menghadapi mereka, harus baca typing juga, gila bener. sini gue bantu yang typingan lah. Itu kan udah resiko yang bukarung, di komenin kan ada fiturnya komentar. Masa gue isi bagaimana cara merawat kuda, ya gue isi komentar lah gitu. Aman Ikhwan, kalian ketik bebas, kalian mau ngetik apa aja bebas. Tapi juga lagi debatnya misalkan nih, weh Res, kenapa lu nyembah anak manusia lu, dasar lu. Ya ini yang typing, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terus kenapa lu menyembah itu? Ya sehat, alhamdulillah sehat. Tuh kan, gak enak jadinya. Debat sambil baca. Enggak apa-apa tahu, bisa, bagus tahu. Serius, cobain dulu kan. Mana nanti terhitungnya? Ntar nanti ada terhitungnya. Ntar gue gitu ntar. Kalau ada yang typing gue komentarin. Bisa gue itu. Ikutin aja ya maunya netizen ya. Kita ikutin maunya apa. Suruh mencari staf. Masa kita lagi debat nih, terus ada staf di atas yang khusus bacain typing. Jadi ngomongnya double dong nanti. Nanti banyak yang komen, diem dulu dong. Jangan potong-potong. Nah, serba salah kan? Coba rasain lah jadi host lah. Salah. Maksud gue gini, tadi belum beres. Jadi biarin orang komen, biarin. Tapi kalau yang di atas komen balik, jangan marah gitu loh. Kalian komen bebas, tapi yang atas nanti nasihatin gitu. Harus saling legowo, menerima. Itulah esensi freedom of speech gitu. Lu boleh ngomong, tapi lu harus berani terima konsekuensi gitu. Ya minimal sebelum nonton debat dewasa aja dulu minimal ya. Kalau kores gampang Ikhwan. Kalau lu mau gue yakin, kalian give naga 3 kali, nah gitu. Ntar gue iyain. Iya gitu. Nggak gue ikutin, iya doang. Iya. Tapi nggak diikutin. Yang penting kalian, diiyain aja. Iya. Nah kayak gini nih, nggak ada oten nih, cari oten dong, naikin oten dong. Nah sekalinya ada naik oten ngeyel, turunin itu ngeyel, turunin itu ngehujat, anjir aing lieur nggak ada. Lama-lama gua matiin typingnya, udah selesai. Harusnya gini nih netizen ini, gua kasih apa namanya, gua kasih kalian obat itu. Kalau ada yang typing turunin, kalian mention, kalian balas bacot gitu gitu. Iya. Bacot gitu, gituin aja udah. Pindah gitu ya. Bacot pindah gituin sama kalian gitu loh. Iya. Nih kalian mention, nggak usah yang di atas yang ngebalas, kalian aja yang balas gitu loh bre. Ya nggak? Iya. Biar perang sama kalian, coba sok. Nah mantap, akhirnya kok gue tunggu ya kalau ada yang ngomong turunin bacot gitu kan. Tapi di tag namanya, di tag bacot pindah lu sono gituin aja. Iya gitu. Iya kalau nggak di tag kayak ngomong ke atas, mantap Mamejen, mantap. Hostnya jadi tertekan. Iya ini si Akang tertekan tahu. Lihat deh si Akang ngurusin. Dulu gendut Iya. Akang tuh.
belum ngurusin Sekarang yang di kurus atas, gara-gara belum ngurusin komen yang di kalian. bawah. Kalau lagi debat, yang komen jangan Akang turunin, tuh pengen langsung diapelin. Jangan minta di ini sama kita disapa. Nah, kecuali kalau lagi gini nih, nah baru kita bisa saling sapa sama yang di bawah. Ada waktunya guys, ada waktunya. Nanti ya gue pengen lihat ya kalau ada yang ngomong turunin terus kalian balasnya gitu ya. Pengen lihat gue. Ntar gue siap-siap ngakak di atas. Oh anjir bener ya dipraktekin. Enggak semua yang saya perhatiin. Enggak lah gue lihat bapak-bapak juga sering. Bapak juga iya saya perhatiin. Mungkin mentalnya belum kuat ya, apalagi kalau duet nih Akang, Kores sama Blender ngadapi Oten, aduh pusing sambil baca ini, turunin hujat, turunin gak ada ilmu. Tapi gini juga loh ya, ini gue kasih ya. Nanti ini kalian juga pasti ngomong, oh bener oge, bener itu Kores, pasti nih ya. Ini gue udah prediksi ke depan. Mereka ngomong turunin itu Kang, kadang tuh gini loh. Mereka tuh ngomong turunin, balasannya Muslim ke Tritung penghujat itu kurang keras, kurang nyakitin gitu. Makanya udahlah turunin aja. Karena kalau mau ngomong anjing ini yang debatnya nggak bisa balasnya anjing gitu. Nah, Jelek ini- nggak mungkin Nih ya nggak sini ya nggak pinternya host saya juga. Kalau misalkan yang lawannya misalkan yang naik penghujat nih, terus narasumber Ustadz Bapi, Ustadz Alip, pasti saya turun tangan langsung. Kecuali di atas ada Kores, saya biarin. Kalau di atas Kores, kan iya lagi ya kan beneran gue kan yang gue di nih atas dokter saya psikologi narasumbernya kawan-kawan. nggak bakal saya biarin. Ustadz Alip suruh saya mute, saya yang ngadepin, gitu. Tergantung itu gimana kecerdikan hostnya itu. Makanya di grup pengurus juga, di pengurus API pusat nggak ada yang komplain masalah room ini. Karena apa? Tahu menyeimbangkan, ngelihat situasi. Mantap itu bre, makanya dukung Akang menjadi host terbaik 2024 2025. Elo. Rek pensiun aing rek kawin yang kawin aing. Yuk. Ya Siska itu udah di kode-kode sama Akang, gas lah. Siska mana? Siska Bintaro. Bang Kores keren. Wah biasa lah. Iya, keren Bang Kores. Topinya juga bagus, kacamatanya bagus, jenggotnya bagus, keren biasa waktu aku. Gua mau ngikutin Cik Edis pakai kacamata. Kacamata hitam. Ikut-ikutan Cik Edis ya, guys. Jadi sebelum Edis gua dulu itu. Ya. Tapi bedanya kalau gua pakai kacamata hitam kayak gini sama si Edis, kenapa ya si Edis mah Anjir, hidungnya itu bagus kelihatan loh, nengtet loh hidungnya si Edis mah. Ini kacamata zaman Cari. gua 2010 ini udah karatan. Tuh, Oh iya. tapi polis udah karatan, udah gua simpen di mana gitu, nggak pernah lagi pakai kacamata. Gak mau gaya-gayaan sekarang mah, jadi laki-laki kampungan aja sekarang. Laki-laki kampungan kemana-mana pakai sarung sekarang mah. Pengen ngelupain yang dulu. Ngunyah ini Kang, ngunyah sirih. Ya nanti sambil ngunyah sirih sambil udah ngelupain dunia apa ya? Ya sambil nyiwak. Dunia duda. Dunia duren, duda keren. During, udah kering. Tapi si Akang sekarang kalau keluar
mandi loh Ikhwan, mandi baju apa rambut basah. Anjir. Pakai kemeja. Emang dulu gak pernah mandi? Wangi. Enak wae teh Anjir. waduh. Dulu mau pakai jaket kulit hitam kan, celana robek-robek. Motor gua kan dulu di Brotherhood, moge. Sendal sebelah beda warna. Wah. Rambut panjang. Walaupun kaliting. Ditindih. Terakhir itu 2013 itu udah masa-masa terakhir apa namanya? Meninggalkan dunia kayak gitu. Akang lagi puber? Enggak. Ko Julius apa kabar? Ya baik. Bang Kores ibaratnya terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Wah ini almarhum Muhammad Ali ini. Iya. Berhalanya kok nggak ada naik ini? Nggak ada. Nggak tahu yang jualannya Sama belum aku lewat juga ya, di jadi kita MBC. belum beli. Oh gitu, mantap. Kalau Akang di BB, bukan di MBC. Bang Kores udah sampai Jakarta? Udah. Masih jauh, masih lama Ikhwan. Akang Masih lama. waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan kasiron, Teh Linda. Ini akun cadangan, masih akun cadangan. Nanti malam pakai akun utama. Mau ikut ke Kuala Lumpur ah? Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Linda, Cecil, 5 bungkus aja bunda hostnya. Ya. Room barbar tiap malam masih nggak ada Kang. Room barbar tiap malam masih ada nggak? Masih. Justru makin kencang sekarang. Tunggulah. Bang, sudah ada bahan yang siap tempur. Semua siap tempur. Kalau semua udah, bahan Korea siap tempur. udah tengah malam nih, jam 1 kita pasang mode barbar. Terus ada yang komen di bawah, turunin, langsung mute aja atau blokir. Syukron, Teh Linda. Maksud aku laptopnya bang, sudah ada bahan. Pakai. Apa maksudnya gue ngerakit gitu? Nah bahan anjir. Naon teh? Komputer gua mati res. Anjir aya deui wae. Nah Ini bisa. Iya tadi waktu ngelepin, mati nggak? Panas? Nggak tahu. Pokoknya nggak nyangkut bekas komputer yang bekas Bang Handi, dikasih Bang Handi. Lagi lab. Oh itu udah tua tuh. Udah Ya, tua itu manjing komputernya. Coba dibuka lihat ada yang gosong itu bau nggak? Enggak, kalau bau enggak. Mati ngedadak. Waktu mati bau gosong nggak? Enggak. Masih kurang ya bang? Masih, ini udah kan kekumpul alhamdulillah 18. Nah kurang 8 lagi Ikhwan. Tapi gue bersabar kok. Prosesornya kepanasan. 826, laptop ROG 1, HP tempur 1. Kalau HP 1 udah ini alhamdulillah. Gurunda udah ya Kalau labnya kipas ya, biasanya teman-teman? masalah terus prosesnya kepanasan. Udah belum Gurunda labnya? Kipas. Udah. Ini lihat tembus 172, udah berarti. Mang Dadang paling kasep. Yuk dibantu di gaspol tab-tab layarnya ya, di posting ulang dan di share-share ya. Ini saya lab sampai jam 10 yang ini ya, sampai jam 10 malam.
jam 10 malam sampai pagi nanti disambung di akun utama, akun Kiang Santang yang gede ya, akun utama. Jadi ini hanya sampai jam 10, lewat jam 10 saya ganti akun. Oh gitu. Oke, mantap. Kamu suka Hadir. Enggak. Gimana Neng Nina? Aku Masih sukanya di dengerin lagu wajib. mall? Wih, Ukti Nina, Assalamualaikum warahmatullahi. Mantap. Jalan-jalan terus lah. Aku senangnya dengerin lagu wajib kayak Putih Suci Melati. Anjir. Si Julius gua kasih lagu itu di mobil, dia cengong. Cir, ada lagu kayak gini indah sekali gitu dia. Pain Black, apa itu? Neng Nina masih di mall nggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Beliin baju kotak-kotak Ukti ya? Nina. Kameja. Iya bre, selera tuh lagu wajib anjir. Rayuan Pulau Kelapa. Jadul banget dulu. Lambai. Kayak lagu penutupan TPRI. Pantai. Iya anjir. Anjir. Itu zaman kita bocil itu Iya. pasti apa TVR itu udah lagu tuh TPRI. gitu aja. Itu kalau nggak ada titnya itu tuh nggak bisa tidur gua. Ini parah nih. Harus ada tit gitu. Rajak lana. Enggak suka anjing naon pakai. Enggak, jangan pakai gitar dong. Kalau lagu wajib itu dia harus pakai orkestra. Lagu perang Pain Blank enggak suka gua. Rolling Stone apa gitu. Waduh, ini gua tahu ini. Akhi Moto Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo rayuan Pulau Kelapa. Aduh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Anjay. Galelo aja. Apa lagi ya? Nggak tahu lagi. Tumpah darahku yang setia, kan ku kenang sepanjang masa. Wah, hafal kan aing? Tanah airku Indonesia, Tak menentu. negeri elok amat ku cinta. Parah sih ya gue lah. Namun selama nafas berhembus, Aku kan mencoba. menjadi seperti yang kau zaman dulu ya pakai pinta. kemeja yang merecet, pakai celana cut bray kan, terus pakai kacamata ya. Lagunya gini. Tanah airku Indonesia. Joget Oh, kita mah nggak ngalamin ya sih. Kita mah ngalamin. Kita mana sini nggak. Ngalamin itu doang. Beda ini tahun kacamatanya kacamata Chuck Norris gitu ya, sama yang bulat gitu, yang gede ya, kayak si Dono Iya. kayak si Dono ya. Yang kancingnya dibuka terus diselapin apa namanya? Sisir di belakang saku. Tunggu dulu, Belakang saku, ada request kan? lagu Aja. boleh menggauli dong Pak Ustadz. Siap The Rebel. Kita nyanyiin dulu ya. Suatu kala ada Tuhan turun dengan cara pelecehan ke dunia melalui vagina. Anak kecil belum paruh baya, jika ditangkap saat ini sudah pasti masuk dalam bui. Gelo ini udah burung. Itu The Rebel. The Rebel dia minta request lagu menggauli katanya. Katanya dia minta request lagu menggauli. Jangan sampai ada Tuhan seperti ini lagi. Oke.
balik lagi lagu Jeep. Melambai, Melinda, lambai, nyiur di pantai. Apa ya, lupa lagi gua. Nyium di pantat aja. Gila. Waduh, Bau anjing. bagus lagunya Dinda Kores. Oh iya dong, itu lagu wajib Indonesia punya. Betul. Sukaan saya itu. Betul itu Pak Ustadz, harusnya masuk bui dia itu. Betul The Rebel. Maka dari itu Res, jangan ini si nuhanin. Haise Nuhan Sasaki Presiden. ini pakai foto lu bukan? Mana iya Ali Teng itu apa Bang Dandar? Ali Teng nggak tahu gua. Kok pakai foto lu? Oh, iya. Aduh, parah anjir. Galelo jelema teh nama. Lucu anjir, kayak apa, kayak PS1 yang road race jailbreak, tahu nggak? Kan kayak gitu Tahu, ya. mukanya panjang-panjang. Tapi emang Iya kan? kalau Nah, kayak gitu ini mukanya lucu tuh ya. sama tuh. Tapi mau diedit kayak gimana pun juga, hasilnya kayak gimana pun juga, Kores ini emang ganteng, mau di gimana pun juga bagus. Ganteng dia ganteng, manis dia manis. Mantap. Kalau menurut saya kan Torres. Minta gua dong foto yang itunya buat di ini, di apa di YouTube. Ada juga Kores yang ini. Dia ini apa namanya? Ini dia screenshot. Ya screenshot. Nih Kores ini gua ada yang Berbisik-bisik Raja Klana. nah ini. Yang ininya yang kerennya nggak ada ya, kemana ya? Yang kerennya lihat noh. Kalau lihat Kores bangun tidur bener. Karena ganteng-ganteng itu anak. Banget anjir. Ini sama ini ada foto gua Kayak dua. musuhnya ini apa namanya? Tuh. Musuhnya Lord of the Ring, kayak Smigol. Nih Bagus. gua ada nih res gua ada nih. Mana? Nah ini ini nih keren ini. Zaman dulu itu. Ini Ada weh itu weh. Kalian udah lahir belum kalian yang nonton di bawah? Gua pakai baju Romawi. belum. Lihat lagi. Nah, Nah tuh, lihat gak? Wah. Mantap betul. Ini Yoi. mereka yang di TikTok. Ini zaman-zaman Mikana ini. Masih ada. Mereka belum lahir, mereka belum tahu perdebatan. Ini kan zaman Belum pada lahir yang di TikTok ya. Waduh, sayang sekali kalian. sampai beli-belain beli gituan. Itu kalau Aki Kepikiran, Fitle Bang. lihat ke bawah-bawah ada itu. Ya, Iya kepikiran bisa begitu. apa Akimoto? Kepikiran bisa Iya, beli karena kan lihat begitu. Mikana. Lihat Mikana, jadi si Mikana kenapa pakai baju-baju cewek ngarap, ya udah aja gue beli baju cowok Yunani aja gue beli itu. di TikTok sebagian besar 99% kan baru-baru nih. Bisa dihitung jari ya, yang lama-lamanya nggak bakal tahu. Dulu-dulu kayak gimana debatnya, lebih seru dulu loh. Iya kayak Moto. Oh, Lebih seru dulu. Oh, enakan dulu. Ini Otot-ototnya gua- masih berkelas. Iya. Mbak. Dulu mereka masih mau pakai data. Kayak Aderion, Cipras gitu kan. Terus si siapa lagi? Antonius. Kemana tuh si bocah satu Antonius ya? Pecah. Nggak tahu. Oh udah Pecah. cerai. Perasnya beda jalur sama Antonius si Pras. Saya ikut di zaman Zoom. Ya. Terima kasih Ukti Linda. Tapi Kores barbaran di mana? Barbaran di sini apa di Zoom? Di Barbaran lebih di barbar. TikTok anjir. TikTok ya? Ya, enggak StreamYard juga barbar. Waktu dia Safari, tapi kalau di Zoom enggak aman kalau di Zoom.
Kalau dia safari Kalau nggak sama aja kayaknya sama aja. sama aja kayak dulu sama. Enggak sekarang. Cuma dulu kalau nggak pernah kalau bawa zaman vagina dulu gue iya dulu nggak pernah bawa vagina. Nah, Cuma kan? kalau dulu tuh gue masih ingatnya gini, masih apa ya? Walaupun lawan 50-50. penghujat gue masih ngehargain ininya mereka, Tuhannya mereka. Kalau sekarang udah les blong gitu. Udah blong aja. Nggak ada lagi aja Iya. nggak ada lagi harga dirinya Tuhan lu gitu. Apa itu Yesus Asus nggak ada dari Yunani tuh ya. Udah kesana kita. Tapi pusing kalau Korea Safari gua ngelepin di YouTube kan, pindah lagi. Wah, pusing gua lama-lama. Gua tinggalin tuh, gak ngikutin lagi. Iya, karena susah. Harus apa? Mantaunya harus di YouTube. Nah, Kita itu. nggak tahu kemana larinya. Makanya gini, Ikhwan Villa support Kores itu tuh untuk alat tempurnya biar dia bisa safari lagi tuh. Mantap, betul Ikhwan. Alhamdulillah. Ketawa. Nah. Res. Diam. Di mute dulu coba. Ahimoto coba. Res, lu ketawa zaman bentar. Nah, bentar. Sok ketawa zaman now. Ketawa yang sekarang, jangan yang dulu ketawanya yang kemarin sama Ahimoto. Bentar. Enggak, kurang stroke kata benda kurang stroke. Gitu dong, ada ada gitu ya res, Oh, iya. yang gitu. Oh Res. iya. Tadi tadi bukan I, salah. Gitu kan, ayo. Ayo, ulang. Coba Kang. Bagus yang U. Kalau I kayak Itu bukan kemarin nggak kayak gini, maksudnya kayak orang lupa anjir. yang kejet gitu, kayak orang kejet gitu, yang orang kejet gimana sih kayak gitu kan kemarin. Tapi di nada itu di i gitu, nggak uu. Coba ingat-ingat dulu, nanti gua rekam. Gitu res dulu kan. Oh iya, coba. Lupa. Kurang. Lupa. Iya loh, yang U aja udah yang U aja. Yang U bagus kok. Kayak orang sesak napas. Iya. Tengikan. Coba ulangi, bentar. 1, 2, 3. Goreng patut teh. Aduh, tunggu dulu. Ini karakternya pecah di tengah jalan ini. Jadi gabung. Ya lo aja. Ketawa buat sama ketawa aslinya gabung jadinya. Udah yang pertama aja yang UU. Udah dibuang ya, nggak di save ya? Ulangi. Oh iya. 1, 2, 3. Dah, nah. Lumayan. Bagus. Tinggal satu lagi. Belum saya rekam suaranya Gurunda yang malampir. Padahal yang itu yang baru banget kan ada di ini di YouTube. Itu aja ambil dulu. Nyarinya ngehe susah. Nanti gue nyari. Ya, dulu rekam ingetin tapi
Kena mata. itu yang kedua itu, bukan yang terakhir. Yang mana? Yang direkam bukan yang itu kan, yang tadi. Yang terakhir itu. Ini yang terakhir. Itu yang terakhir. Bukan lah. Itu yang terakhir. Keren ya? Oh ya udahlah. Sampai takbir. Akhi Ilham sampai takbir. Sakit perut tuh. Aturan kores itu tangannya Ustadz Alif yang pegang, kakinya saya pegang sambil di stun gitu kan, ketawa geli-geli tuh. Nah baru direkam. Nah itu asli itu ketawanya itu. Ini Pak Ani. Tenang, tenang. Idola baru Bang Kores. Udah lama loh Bang Kores itu loh. Oh, Bang Kores tuh dari semenjak Islam sama Kristen damai, dia udah rusuh. Iya, nggak mau dia mau damai. Nggak mau dia. Sampai akhirnya dengan pembantaian Bang Kores zaman dia di StreamYard Safari, Ahimoto inget pasti. Ada namanya Kristal. Wow, dia ngegipnya tung sampai puluhan juta kan ke Kores. Itu di StreamYard tuh. Itu di YouTube ininya apa ngegipnya, bukan Super di stiker TikTok. dulu. Super stiker. Sampai akhirnya si Kristal ini menjadi seorang mualaf dan diperistri oleh Bang Kores. Keren kan? Enggak. Jadi donatur tiap bulan sekarang, mantap. Ya, Permanen. Bang Kores nggak mau pacaran Itu sama caranya. muslim loh. Nggak ada satupun muslimah yang jadi pacarnya Bang Kores dulu, nggak ada. Nggak ada orang dia nggak mau itu dulu nyari budak, menggelo nih anak. Mau nyari budak kan. Iya, gue bukan nyari istri zaman dulu ya, bukan nyari budak. Dari hamba sahaya. Oh, sinyal. Duh, aliran nih. Biasanya meski. Sering mati lampu di sana, Imoto? Iya, ini baru aja. Oh, Baru. di saya mah di sini setahun sekali juga. Enggak, kayaknya mati lampu di sini mah. Aman. Lagi ada perbaikan itu. Paling kena geledek itunya. Assalamualaikum Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai Akhi echo semua. Okto, Iya Bunda. Kang, Bang Pera. Salam. Ya, tadi Di sini habis kalau mati karaoke. lampu itu kalau ada pemilihan Tuhan baru mati lampu. Bagus. Iya ya. Si Kores itu beruntung lo dapat Apipah. Orangnya baik ya. Jarang-jarang Kristen itu baik. Jarang. Kalau saya nanti dapat jodoh Himoto ya, saya tanya dulu, ada saudara nggak dengan Bunda Rahma? Kalau misalkan ada, saya nggak mau. Udah. Emang saya kenapa sih? Ya Allah. Aduh. Jadi nanti kalau ada lagi Banyak cewek banget, oten gitu, banyak. Bang Kores dinikahin lagi, gue nikahin lagi ntar. Aman Ikhwan. Poligami. Eh. Tenang aja. Jadi ini kalau Apipah. Itu waktu Apipah Afifah nonton, mualaf Dapat. banyak yang sakit hati pas pas nikah banyak lagi yang sakit hati loh, terhitung pada masa itu loh. Seru Iya. banget. Tapi heran ya kok. Sekarang mereka udah berdamai dengan keadaan. Kenapa mau ya sama Kores ya? Keren Kores juga dia. ganteng loh. Mau sama Kores. Kores ganteng loh. Kan bacotnya gue beracun, Bun. Iya. Tingginya aja tinggi. Enggak, tingginya cakep itu. dia. Itu. Ganteng dia ganteng. Ya, cuma tingginya kayak Bukan, tim emang listrik. speech aku beracun. Emang beracun. Ini mulut ini kalau udah ngejurus cewek ini berbahaya.
Iya. Bunda, dia tuh kalau pakai kupluk tuh kayak Joshua TU. Kayak Joshua tahu nggak, Bunda? Pendeta Joshua. Joshua Waduh. tuh. Joshua TU. Kira Joshua Suherman. Kalau bagus badannya itu Cir sinyalnya gitu. keren. Tinggal badannya dibaikin. Apa sekarang dia gendut dia sekarang? Hah? Gendut dia sekarang. Masa sih? Masa sih orang Jepang, kores. Ini Kemarin itu waktu ke Jakarta kulihat oh ini namanya Kores waktu ke Bandung. Ternyata kayak tiang listrik. Dia dengkulnya ada Itu 4. tengok. Itu tengok tuh kan. Dengkulnya ada 4 ya, kores. tuh lihat tuh. Ganteng kan kalau Kores? Ahik maut yang paling ganteng. Bukan. Yang sarungan dong yang paling ganteng. Sarungan semua ya? Oh enggak. Enggak. Enak pakai sarung kalau saya mah kemana-mana bebas leluasa. Nyetir mobil juga bebas. Kuat gini sinyalnya. Kalau ada kebakaran gimana Kang? Kalau ada Itu kebakaran waktu di bro Berenang lah. alat ya. gimana larinya coba? Kalau ada apa ya? Dengkulnya 4 dia, Bunda. Nggak kayak kita. Maksudnya ada keadaan yang harus buru-buru gitu. Padahal pakai sarung. Aduh. Ya biasa aja, paling di Sarung paha cepet larinya gimana? cepet larinya, Bunda. Paling di paha kiri kanan ada yang kayak nyelpet gitu doang, santai. Apalagi kalau dijepit tuh, burungnya dijepit makin cepet larinya. Aduh. Iya. Kampret. Gitu. Iya, Kores tuh cakep ya, tapi tinggi. Bunda anaknya berapa Bunda? 16. Waduh. Emang Bunda. kenapa? Nanya berapa anak? Mau disantuni anakku. Kenapa udah pada janda? Berapa anaknya? 2 ya? 3 ya? Bun? Emang kenapa sih? Enggak nih, nanti ngaruh sama apa yang aku lanjutin nanti. Coba. Anak berapa? Bukan ke Bunda, buat cewek nanti. Anak berapa Bunda? Rahasia perusahaan. 4 ya. Anak Bunda 4 nih Ikhwannya. Nah, 3, nih sekarang gitu. Oh 3 ya. Nah, anak Bunda Rahmat 3 ya. Jadi banyak kan pasangan suami istri, terutama cewek itu seorang ibu pasti mempunyai anak itu lebih dari 1, 3, 2, 4, bahkan ada yang 5 kan gitu ya. Katanya melahirkan itu sakit. Katanya melahirkan itu sakit. Kenapa terus-terusan? Buatnya enak. Oh, Kan kalau udah sebulan 2 bulan udah dilupa tuh sakitnya res. Iya. berarti masih sakitan ini Bun, masih sakitan cowok ketendang pelernya Bun. Linu aja kan. Iya, benar. Iya loh. Benar itu. Enggak lah. Kalau melahirkan itu Enggak lah. perempuan ya, enggak ada sakit di atas sakit itu, enggak ada lagi. Enggak ada rasa sakit yang kita rasakan tuh loh. Kecuali sesar ya, kalau sesar kan dibius. Oh, sesar mah enak joget-joget. Ya kalau Tapi kita alami- sering dengar Bun, misalnya aduh sakit, apa namanya melahirkan itu sakit gitu kan, hidup dan mati gitu. Tapi tahun depan melahirkan lagi, 2 tahun lagi melahirkan lagi gitu. Kita nggak pernah lihat cowok tahun ini ketendang pelernya, terus tahun depan oh tendang lagi dong. Tahun depan tendang lagi dong. Nggak pernah loh. Iya. Sekali udah cukup. Itulah kemahakuasaan Allah ya. Iya. Makanya Sakit. teman-teman cewek-cewek ya, kalau misalkan berantem sama suaminya, pukul aja kantong sematnya tuh. Jangan, lari naik itu mati orang. Auto tahlilan itu. Biar selingkuh. Buat ngimbangin perempuan yang setiap 2 tahun sekali melahirkan gitu loh. Jadi yang cowok juga supaya sama-sama sakit, kalian tiap 2 tahun sekali ditendang itunya gitu loh. Hapuk gitu loh. Hapuk gitu. Supaya tahu Kalau rasa Paulus gitu. itu kalau Paulus itu apa aja ditendang galaransang itu. Aduh.
pelirnya. Paulus mana nih? Itu ketika dia katanya ketemu Yesus. Habis lahiran kan ada bayi, kalau ditendang itu jadi apa? Ya, kalau ditendang juga itu muka laki-laki jadi lucu tahu. Tapi cuma sebentar, nanti biasa lagi. Aing nggak salinu aja. Nggak usah ditendang, ditepak aja mules. Iya, mules loh. Ditepak itu. Iya. Sakitnya ke iga loh. Kalau Saya disentil, pecah, anjir. kalau Oh, disentil enggak ya, enggak sakit disentil. Nggak usah Waduh. disentil, ditepak aja. Waktu main bola dulu, Nah, ketendang kena bola kan, sakitnya ke ulu hati loh, beneran serius. Iya. Sampai kelojotan anjir, bener-bener parah itu. Gue juga sakitnya. pernah pas main bola, tapi bukan gue ya. Jadi gue nonton gitu kan, ini main bola. Jadi ini teman setim gitu kan. Dia nyeleding ke musuh gitu. Tapi nggak tahu kenapa kakinya tuh ngangkat ke selangkangan si musuhnya. Anjir itu kena kan itunya ya bun ya. Pindah anjir itu telurnya. bibi Pindah ke lepernya. temennya. Idih. Pindah ke temennya, jadi yang temennya nyelin jadi 3, dia jadi 1. Anjing. Pindah. Oh jadi 3 nih gue nih. Oh, kok jadi 3 ya? Iya. Jadi tiap jalan tuh duduk. Bunyi apa itu? Ini gua 3. 3 sekarang gue. Oh iya udah selamat ya. Iya. Iya, kantongnya kecilan gitu. Waduh, ini efek nggak ada terhitung. Jadi ngomongin kelakuan terhitung. Aku pun tadi live loh sampai berapa jam nggak ada yang Sakit. Gimana konsepnya dicoba? Gitu kencengan. Pengalaman. Kalau mau bongkar aib jangan di Oh sini. jadi kulitnya kesedot gitu maksudnya ya? Iya. Kulitnya kesedot. Oh iya. Jangan. Gitu maksudnya. Sini Akang itu nggak ada istrinya loh, Iya. jangan panas-panasin Akang. Dikunyah res, dikunyah. Ya Dikunya Allah. bukan cium lagi dong namanya dong. Kunya ya Sekalian. sekalian jatuhnya. Ang gitu ya. Nyimak ya. Gitu. Kayaknya yang ngunyah jelek mukanya deh waktu ngunyah. Ang. Ceplosan dia bongkar aib sendiri di sini guys. Kasihan ya. Coba kita bayangin ekspresinya Aki Jibril. Aduh duduh gitu deh. Aduh duh. Aduh, yang pelen dong. Udah Rama ya. Udah lama gue kick ya. Udah Rama. Kores, Bener, yang mau bener. mulai kores, yang mau mulai kores. Kata temen, kata temen maksudnya dia kata temen dia tanyain sakit gak tadi pas dicium sakit gitu. Oh kata Iya, temen kata sakit. temennya. Kata temen sakit. Tunggu dulu, temennya itu yang punya atau yang nyium? Tunggu dulu nih, tunggu dulu. Yang punya lah. Oh yang punya. Iya. Iya sakit jip gitu. Wah, Oh, gua paham. Sore sama-sama ngebas lagi ya gak? Sakit juga. waduh, salah ini. Ini senjata makan Sakit dong Jib. Senjata makan Sakit Tuhan. jip. Dia ngomong gitu, sakit Suaranya kayak jip, gitu kan. Sakit Jib. sakit jip, pelan-pelan, sakit jip. Menghilang dari lane udah. Jibril, biar tenang dulu, menghilang dari lane. Ceplosan dia. Ini pas terhitung ngantri masuk surga, ada suara-suara. Oh. Suara apa itu malaikat? Nah itu soalnya lagi di gangbang sama Tritung lo lagi di gangbang tuh. Oh, anjir. Dia mulai mengakui kelebihannya Ikhwan. Jibril mulai mengakui kelebihannya. Dia pakai buat ngebully lihat. Iya. Gue rebut bini lo pada pakai suara doang ntar. Pakai suara, aduh sakit, jangan dicium. Iya. Ada gatel nih orang. Akang itu loh nggak ada istrinya, kemana dia ini?
Aduh. Kores adik motor kan ada istrinya. Akang tuh jangan dipanasin. Pir naik pir sampai dia begitu, supir. Tapi kok kecil ya? Biasanya gede. Tapi bagus kalau lagi garasi jadi nggak terlalu mendominasi. Kita masih bisa ngobrol gitu. Pir naik pir. Ditunggu sama apel tuh. Ini suara ini soundcard. Iya, Kenapa? kecil. Enggak bisa gua gedein kan nih. Gua gedein nih. Coba. Itu lucu tapi masih kecil ya, nggak kayak yang ini parah ini. Coba ini parah ini coba. Ini parah nih. Sama aja ya. Bang Zuma di ini loh. Bentar. Dia live dari tempatnya ini. Bunda ini nih, tengok. Dari tempatnya Bunda Lili yang jual pempek Palembang. Iya. Mana? Itu. Iya Bu. Bang Zuma. Jangan di ini nanti ada yang live di YouTube ini, biarin aja. Jangan biarin aja udah biar. Oke. Akun yang mana Gurun? Aku nggak. Ini repan muslim apa Kristen repan? Repan. Noise Kang. Iya. Ah. Koresnya kurang kenceng. Kalau koresnya kenceng, direkamnya kenceng juga Imoto. Itu kencang itu tadi. Ini Segini Gurunda kenceng. di mana ini posisinya sekarang? Suruh diem. Itu bukan orang keenakan, orang kesakitan tuh. Di live-in sama Gurunda. Set dah. Di mana? Di YouTube. Enggak, baru. Udah 45 menit. Oh, berarti tadi pada ngomong parah. Ih, Enggak, maksudnya Nggak tahu. nggak ada dialog gitu buat apa? kasih tahu itu dong. Ini kita belum ada dialog, bilang gitu. Enggak, belum ada dialog. Nggak ada OTN-nya, belum ada OTN-nya. Ayo buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Diskusi santuy aja kita ya teman-teman ya. Jangan ada hujatan, jangan ada tendensius kebencian. Tunjukkan ajaran kasihnya ya. Mohon maaf yang typing nggak semua saya baca, nggak kelihatan. Saya sambil fokus di YouTube juga soalnya. Ini ingat-ingat ya, acara Dr. Zakir Naik nih, ingat-ingat. 8 Juli, Surakarta, 8 Juli. 8 Juli itu berarti Selasa kalau nggak salah. Jakarta tanggal berapa sih? 18 sampai 20. Iya, 8 Selasa ya. Terus 10 Juli berarti Selasa. 10 Juli. Kamis berarti. Jakarta Kamis tanggal nih. 18 sampai 20. Kita datang tanggal Bandung berapa? 12-13 Juli, Bandung. Bang Juma sih minggu depan juga udah di sini. Sekarang tanggal berapa? Jakarta 18 sampai 20, 3 hari dia di lapangan bola Aldiron Pancoran. Iya. Pintu dibuka pukul 3. Oh, topiknya beda-beda. Yang Surakarta ini sholat. Yang Malang ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai kitab suci. 4 hari lagi Iya. Bang Juma ke Jakarta. 12 sampai 13 itu pandangan Islam tentang teroris dan Di jihad. Bandung itu
Itu di Bandung itu. 18 Nanti sampai kita 20 ke Bandung. Jakarta. Oh, di sini baru. Persamaan Islam dan Kristen. Islam adalah solusi untuk kemanusiaan. Diliputin. Kita ngumpul gak? Iya, ngumpul. Nah, pas gubernur datang ngumpul kita. Ustaz Alif kan minggu depan kesini juga bareng sama Ustaz. Kita nggak usah ngumpul lah. Ya nggak usah lah, udah zoom aja. Tadi cekin kores. Kok Zoom sih? Di zoom aja, udah di zoom. Maksudnya? Tadi dicekin kores. Berapa soundcard? Putih. 50.000. Ini mah udah mahal. Tadi udah gue ceng-cengin lagi tadi kasih foto tadi ini Ustaz Alif mixer Oh iya. mixer 600.000-an. Mixernya Pak. Main rahasia-rahasiaan ujung-ujungnya ngomong pelan 600.000. Wah. Iya 600. Aki Kores. Ini udah keren loh. Iya. Kenapa keren? Yang sebelumnya 200.000. Anjir mixer 200.000 buset. Magic Jar weh, bukan mixer itu. Enggak, mixer yang sekarang yang Ustaz Alif bagus loh. 600 itu bagus. Kalah sama Edo tadi. Yang saya aja ini Telan dia. dibeliin Telan dikit. 1.100.000. Itu dah gitu. Makanya kalau udah mixer itu harus memang 1 juta ke atas baru. Ini diundang terus anjir. Siapa sih Monica namanya ya? Ya. Monica siapa sih? Yang aktivis Israel itu. Oh iya. Di mana? Diundang di mana? Di TV One sama dia nih, seru kayaknya. Kasih jadwal dong. Barusan dijadwalin. Sekarang gue jarang ngerasa lapar loh. Pagi makan nasi goreng doang, udah gak lapar lagi. Kegedean badan kayaknya. Ngempus. Ayo teman-teman Aliteng naik sini kita diskusi, kalian bertanya aja, tugas kalian bertanya sepuasnya ya, kita nggak bakal nanya balik kok, tenang aja santai, jangan takut. Serangan itu menggunakan puluhan rudal hipersonik Palestina. Rudal tersebut berhasil mencapai sasarannya dan menghentikan aktivitas di sekitar bandara. Rokok udah habis sebungkus, Aliteng belum ada weh. Dan melarikan diri ke tempat. Kopi juga dikit lagi nih. Kopi gua habis, harus beli dulu ke ini. Ini tinggal segelas ke Indomaret. Bersenjata Yaman itu terhadap bagian Palestina di Gaza. Tadi survei viewernya keren banget tiap malam di atas 10.000. Alhamdulillah. Israel di wilayah Gaza, Palestina. Pemerintah Iran melayangkan protes keras. Bang, kenapa pakai filter kores? Hal itu terjadi setelah Enggak pakai filter kores. Buat ngeledek konten bisa itu. Soundcard kayak gitu berapa, Kang? Itu suaramu kayak kau diperkosa itu Kores. Ini Soundcard itu 300. merek apa? Shinobi. Shinobi, boleh lah. Dapat rezeki. Mak Ono beli Mak Ono Bang Aki. Mak Ono. Di Maono tuh di apa ya? Di saya tuh kemahalan, Bun. Budgetnya saya nggak sampai segitu. Bang Pandi tuh minta dibeliin. Berapa udah terkumpul uangnya? Dia minta ini apa dibeliin. 4 juta lebih. Wih, Masya Allah. Soundcard apa itu? Buat Maono. buat debat. Maono cuma 1.100.000.
Selengkap 100. lengkap dengan itu apa? Lengkap dengan ini Pembicaranya. di kuping dengan mic. Yang di kuping apa? Mic Tyson. Hesti. Hesti. Itu yang di kuping apa? Headset. Hesti. Ini cuma 36 Yang ribu ini. bener-bener agak gede itu Kang besar nih. Ini Korset. Headset. Ya, yang Ini kan kalau yang pakai di kuping, kalau pakai soundcard, pakai mixer, headsetnya cuma headset monitoring doang. Soalnya suara nanti di mic. Nah, Tapi itu mixer satu set 1.100.000. 4 juta lebih katanya nih. Mau 1.100.000, 2.200.000. Mic anggap 500, 2.600.000. Bisa Headset dimakan 2 monitoring bulan itu ya 4 juta lebih. 35.000. Cuma 2 juta Ibu-ibu kan setengah. pikir beras. Ini. Harganya. Ini yang dia mau beli. Coba lihat mana. Bun. Minta. Ih. Terakhirnya dikecilin suaranya. Jadi kecilin dong. Terakhirnya tapi apa tapinya? Jangan dong. Kita hitung ya, Maono 1.100.000 tambah mixer 1.100.000 ya, 2.200.000 tambah mic anggap yang harga 500 berarti 2.700.000. Headset monitoring cuma 36.000. Itu kalau mic Bentar Bunda, murah. bentar. Headset monitoring 36.000 anggap 50 ya. Berarti 2.750.000. Udah Buat apa debat. lagi? Buat debat. Nih, saya tunjukkan nih. Buat debat itu udah mumpuni Nih, tuh. nih. Piagang itu. Nih 4 juta nih, 4 juta lebih nih. Berapa? Coba nggak kelihatan gedein ya. 48 nih. 48 itu apa? 480.000. 4 Wih. juta 800. Sel Ini yang mau caster. dia mau beli ini. Wih mantap. Kan beda kan? Yang mahal Beda. punya. Saya mah rakyat jelata. Rakyat jelata itu buat segitu mah Mending nggak. buat beras aja, beli beras. Buat beas Mendingan buat Kalau ngandelin donatur kan kasihan, dikit-dikit donasi lagi. Kenapa? Bunda lagi ulang tahun ngip lilin. Cie, selamat ulang tahun Bunda. Masya Nyamuk, Allah. ada banyak nyamuk. Nyamuk. Selamat di ulang sekitar tahun. nyamuk. Selamat ulang Nyamuk, tahun nyamuk. Bunda. Semoga sukses selalu di umur ini, semakin diberkahi dalam usianya. Ya, saya itu tambahin doanya. Bang Jibril Semakin katanya tua, mahal. semakin menjadi-jadi. Headsetnya aja puluhan juta. Bang Jibril. Itu uang sendiri, mau dia beli berapapun juga. Mau itu terserah dia, duit sendiri, biarin aja, Iya. antepin aja, iya, liatin iya. aja. Iya, duit sendiri mau diapain? Iya. Iya. Duit sendiri dia mau beli yang kanan harga 50 juta, yang kiri harga 50 juta gitu, terserah. Pingin Duit-duit juga dia. yang mahal-mahal pingin. Boleh pingin kerja usaha. Boleh yang mahal, boleh kerja usaha. Boleh. Boleh kerja dong, Aja deh. usaha dong. Nangis, nangis apa? aja, nangis. Nangis siapa? Gitu. Iya, aku tinggal nangis. Mau ngapain lagi? Iya, boleh yang mahal, boleh. Nggak ngelarang kok. Kalau di Islam tuh ada namanya tasyahud binimah. Jadi Allah tuh suka melihat bekas Tengoklah tanda. dibawa, saya diucapkan selamat ulang tahun. Ya Allah. Iya, alhamdulillah tadi kan. Bukan. Gitu, habis niup ulang tahun itu apa? Lilin. Nah, apa-apa mau yang kayak bang yang mahal itu apa dia kerja biarin aja Iya, duit duit dia. dia. Oh. Kenapa Ya, kita Ren. yang ngurusin? Maksudnya bagi ke kita gitu loh. Nah, jiwa yang kayak gitu ya nggak boleh. Oh nggak bisa ya. Mental kayak gitu, mental yang kayak gitu ya nggak bagus.
Jiwa ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jiwa ibu-ibu. Bagi Dikit-dikit minta, nggak boleh itu. ibu-ibu Kalau di kan Islam nggak gitu boleh kan. itu. Minta kok Ibu-ibu dikit tuh, gitu. dengar ya teman-teman. Kalau aku tuh ke tempat perbelanjaan ya, aku cari tuh yang diskon. Yang bisa diskon-diskonnya. Wah, kacau. Ah. Cari Iya. yang diskon, Gimana yang murah, yang kita diskonnya ibu-ibu tuh 80%. mau yang uangnya murah akhir itu ibu-ibu minta loh lagi. biar dapat banyak. Mental ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak itu enggak bisa nawar dia. Kalau kita nawar senawar-nawarnya. Sayur pun 2.000 Kalau kita saya mah tawar. nggak mau pusing, Ibu Bun. ya. Misalkan ke mall gitu ya, nggak mau lama sama di mall. Misalkan harga baju berapa sekian, ada bandrolnya, udah beli. Ya kan ada diskon juga di mall. Di tol juga ada diskon. Kadang-kadang waktu itu kalau kita masuk tol. Bohong itu kalau ibu-ibu dia nggak cari diskon-diskon, bohong. Kaya-kayanya dia, apalagi kalau miskin orang biasa-biasa aja pasti cari diskon. Iya. Tapi kalau memang gini Bun, kalau memang signifikan, faedahnya umat pun merasakan dan dia juga kontributor yang bagus kepada umat, bantu. Ini contoh nih teman-teman enjoy yang di bawah netizen ya. Netizen di bawah enjoy dan merasa mendapatkan sesuatu dari narasumber tersebut. Ketika dia memang minta disupport, silakan. Contoh, kita tuh nikmatin bagaimana kiprahnya Kores itu ngebubukin para penghujat. Kita juga menikmati bagaimana Kores itu bersafari gitu kan. Dan kok sekarang nggak ada sih? Iya, karena orang ini tuh lagi terhambat masalah device-nya gitu kan, pengadaannya, fasilitasnya gitu kan. Support. Kontribusinya ada gitu. Jadi kalau apalagi misalnya kayak saya tuh yang udah nggak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba mau AIUEO udah Nggak ada kontribusi apa-apa. enggak gini guys, Oh maksudnya Ikhwan iya. ya, banyak apa ya, banyak yang dilakukan Akimoto di belakang layar yang terutama tahun ini, yang itu tuh ngaruh banget dengan pergerakan umat Ikhwan. Itu ngaruh ke siapa namanya, Golian Daman, Nggak Gue ada juga, itu. Alif juga gitu. Itu Akimoto lo yang gerak Ikhwan. Masya Allah, doain Akimoto, semoga Akimoto Allah jaga selalu, mudahkan selalu rizkinya, dan Amin, Allahumma amin. segera dikabulkan segala doa yang beliau mau. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ini memang harus dilempar pasir ini sampai tenggelam Akimoto. Enggak. Dikurang-kurangin mulu. Enggak, maksudnya gini Res. Kalau saya pribadi tuh bukan karena teman, tapi karena misal saya posisi sebagai netizen, gue enjoy nikmatin gimana. Pernah kan dulu saya ngomong sama Kores kalau ada Tritum penghujat, terus kalau saya ikut bicara di situ ada Kores, oh salah. Seharusnya gue saat itu lagi menikmati. Karena apa? Gue suka di saatnya gue tuh lagi entertain, lagi ngeliat hiburan. Gimana tuh Tritung itu Kores tuh kayak kebal dicengin apa aja, tawa-tawa aja bodo amat. Yang penting Tuhan tuh gak ada harga dirinya aja, udah ntar gue buat. Jadinya nikmatin tuh, enjoy kalau Kores itu. Jadi kalau ini kawan, demi Allah saya tuh banyak dapat pelajaran dari Kores, serius. Jadi bahkan saya masukin apa yang saya dapat dari Kores itu di buku saya. Itu Kores tuh wajib diikuti, tuh keren-keren, serius. Sampai tadi kan ada di bawah ketika Res kapan lagi apa ya, YouTube-mu semua sudah saya tonton ya, kalau nggak satu di bawah tuh. Jadi kangen dia memang amunisi, terus bagaimana ngekick balik pakai narasi yang pedas. Biasanya itu orang kalau udah emosi tuh dalil di otak tuh udah buyar kemana-mana, dia tuh udah wah gua harus balas nih apa makiannya dia nih, gua harus balas gini-gini. Jangankan narasinya, mukanya aja udah pedas si Kores mah. Bikin mules mukanya aja lihat. Gini nih ketawa. Itu kalau tidur keluar cabai kawan-kawan di enggak. Nah, Ketawa si Kores tuh. dulu ada tulisan apa Res? Kok apa? Pakai Kelvin apa Kores dulu ya? Kores Center Building ya? Apa sih? Ingat gak? Yang di Zoom dulu apa? Apin waktu stream. Bukan. Bukan ya Res ya? Apa sih?
Kores Kristus has Joe Hayden, Joe Hayden, Kores Kristus has Joe Hayden, Joe Iya kan ya? Hayden. Bener ya? Iya. Kores ya? Iya. Itu tuh. Widih. Kores Kristus. Has enter building. Has enter building. Oh, lupa. Zaman dulu. Mukanya yang pakai itu biru ya, shawl biru apa? Iya pakai shawl biru. Ya, kaos pakai kaos dia, kaos biru juga. Topi tebal. Tapi balik mukanya putih. matanya apa? Kalau di streamet matanya itu loh, kayak efek-efek hitam ya kan? Iya. Mata serangga, mata kecoa. Oh, yang itu kalau yang streamer itu apa? Itu Triumph Slayer itu. Triumph Slayer kan ya? Iya. Kalau yang di Zoom itu kan Central Building gitu kan? Megang Itu ini, waktu megang tiga halo zaman di tangan, iya enggak? sama si Goldian bareng satu rumah. Kan 6 bulan ya kalau nggak salah sih ya? Bareng sama Goldian. Ada nggak sih? Goldian sama Goldian 3 bulan, sama Pak Jul itu gua Pak Jul. 9 kalau nggak salah. 8 bulan. Iya, yang sampai mesin air. Mesin air, Iya. hutan ke Masjid Blora, buset anjir, jalan dulu jadi. Terakhir kasus Pakistan. Itu kenapa? Enggak, itu kita buka sumbangan ya, donasi ke itu ya. Pakistan. Terakhir ya. Iya Pakistan kan? Palestina. Jauh amat Pakistan. Anjir, Ya, sorry salah. bingung gua Palestina. Pakistan apa? Pertama kali itu ketemu duluan Kores. Filistin kayaknya. Bang Siva masih itu tadi roomnya buka apa debat antar denom gitu dia. Masih. Bang Jul. Oh, masih. Masih. Cuma lintas denom. Oten dengan Oten. Dulu Kores tuh mandiri, timer sendiri, narasumber sendiri, moderatorin juga. Iya anjir waktu itu. pernah sesi itu, inget gak Res dulu? Ingat itu gua emosi itu. Oh jadi gak ada mau timer, oke nih sini gue yang timerin gitu kan, inget gak? Nge-timer enggak ada timer. Ya udah, gua ya udah, timer. gua aja. Moderator enggak ada juga. Gua Gak ada, gue iya, ngambek Kores. Enggak tahu nih orang-orang Zoom pada kemana. Debat. Satu hari itu aja tuh. Naik ke Iya. Jum gua tuh kan, bubuk anjir si Kiamat sama Kores. Pertama kali debat Kiamat dulu. Itu zaman kapan Res ya? Ada 4 tahun yang lalu Res. Res 4 kali ya. 2020. Ya Allah, zaman dulu. Enggak, yang zaman Kores ngambek tuh pernah Kores ngambek. Yang stream ya. Gua di Zoom dulu. Wah, masih awal-awal dulu. Terus Kores ngilang berapa tuh? Ada kali 3 bulan, 4 bulan lupa. Kores ngilang. Ketahuan anjing ngeselin. Nyeng. Jadi kita akan bangkitkan lagi Mabre. Kita akan bangkitkan lagi Kesultanan Kores 2020-2022. Amin. Akan bangkit kembali. Amin. Amin. Tunggulah Ikhwan, tunggu. Kores ngambek suka acak-acak sampah, spiteng. Gua kalau ngambek spiteng gua acak-acak. Berenang gua di sana. Oh. Diving. Yoga gua di spiteng. Si Rajo-Rajo tuh inget ya, seneng gua kalau orang-orang yang inget data gua tentang apa. Mantap. Nggak usah dibongkar sekarang juga lah, orang Nggak ada terhitungnya. nggak ada terhitungnya. Jangan monolog gue. Waalaikumsalam. Tapi kadang emang beda sih ini loh Akimoto ya. Gua sama netizen itu beda loh. Apa yang menurut gua belum menghujat, buat netizen itu udah menghujat. Gitu loh. Maksudnya Ya, Otennya apa Koresnya?
Kores ya. Enggak, kalau ada Tritung nih, Tritung. Ah, misalnya Tritungnya nanya, kan. ya, misalnya, coba di Islam apa hukumnya menggauli bocil? Buat gue itu belum menghujat. Itu bukan Tapi di bawah udah dia panas. mentalnya. Iya, dia, iya. dia udah panas dia. Mentalnya belum kuat. Mental. Ada ininya Ikhwan, kalau gue tuh ada apa ya? Ada standar jelasnya gitu. Nyebut nama, nyebut merek gitu. Baru kalau belum nyebut gitu kan, belum menghujat. Masih nyindir-nyindir ya, sindir balik aja dulu gitu. Kores ngajakin makan Ustadz Wafi. Apa tuh? Ayo moto kapan ke Sukabumi kita klarifikasi yang gereja itu? Ustadz Alif udah ngajak itu. Ketemu di sana nanti kita. terakhirnya dari ke situ kok. Ketemu di sana kita. Enggak, Sukabumi terakhir mana di- sih? Sukabumi di Cidahu. Enggak, gua terakhir pengennya di Bandung gua, Pak. Pengen Ya, udah ketemu di Penutupan enggak penutupan makan sate. Purwakarta. ya. Berarti harus ke Bandung pulangnya, Res. Ya. Nggak, gimana caranya bawa gurunda? Gimana caranya? Gampang, sulit lah. Iya, jadi nanti kita ketemu di sana ya. Ya. Sampai Iya, pakai baju batik Itu kakak ipar. bukan. Yang itu apa? Kita beli sama Ustadz Wafi apa sih namanya? baju koko. Oh, baju koko itu. Iya, ayo ini gue bawa kok. Iya, pakai keseragaman itu. Oke. Apa Navi ya kalau nggak salah, apa sih? Lupa saya. Nepi. Bukan, itu mah Baju koko navy lah. blue. Iya. Navy mah kan warna jenis warna. Yang gue hitam. Coklat gua sama kayak gua. Gue hitam sikut. Cuma gua kekecilan ini L. Aturan apa? Set, SL. Untuk Yang Excel. dikirim L. Oh, Yang gue hitam Silan. menstruasi gue yang gue. itu menstruasi. Mm-mm. Ya gue bagus biru pantat. Biru pantat suka, Oh, iya. karena suka ada Yang biru di birunya atasnya gitu itu ya. biru gitu ya. Kenapa ya? Gak tahu itu dari kecil Kalau biasa nggak tuh biru anak- putih loh. Kalau nggak biru Iya. putih banget. Apa itu ya? Biru pantat. Ih, di pantat suka ada biru-biru loh, kayak orang lebam gitu, tahu nggak? Anak-anak kecil kan suka ada gitu. Hijau kali. Mana ada hijau? Biru, Res ya? Ya mirip-mirip lah biru hijau. Ada biru ada putih. Ada. Iya kali ya. Kok iya kali ya? Iya. Kayak memar. Iya aja deh gua. Yang setahu gua sih kalau anak kecil bayi gitu ya ijo-ijo gitu. Itu mah anak hulu kali, ijo-ijo. Anak butuh ijo. Anak hulu kali. Setahu saya ijo sih kalau anak kecil bayi gitu. Terus disunat 8 hari. Bapak. Enggak Bayi, beneran, Pak. setahu saya kalau bayi gitu ya. Saya kan sering ngebotakin bayi di kampung. Sering bikin bayi, ya. Terus Enggak, ngebotakin Ngebotakin. kalau dicukur gitu. akikah. Iya, Istrinya kores. Terus Salah. ijo-ijo setahu saya ijo. Alia jauh. beda ya. Wah ini Sarah nih satu nih anak Umi Sarah. Biru-biru Krishna kali. Tumben rumah Akang sepi. Iya, ini kan akun ini jarang dipakai lab. Nanti jam 10 malam baru pakai akun khusus Akuntansi. akuntansi. Kinanti syukron tab-tab layarnya. Ngomongin bayi jadi pengen punya lagi. Iya tuh sok bikin. Download aja Play Store. Sok bikin yang banyak ya. Ya dong. Dan Linda, syukron. Biar umat Islam tambah rame. Neng Nina masih di mall. Oten itu suka dosma. Iya. Betul. Umat Islam harus banyak anak.
Nanti ngedownload gue lah. Download aja. Angkat anak. Jangan jadi Tuhan ntar. Masih dong, siap. Angkat anak, anaknya ngelunjak jadi Tuhan. Sukron, Telinda. Anak download di mana itu? Di Play Store. Anak download di mana itu? Di micet. Bukan itu bikin. Emang bisa? Oh, dasar kampret anjir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanya, aku bisa. Jadi ingat di film Bade jadi ada yang Aduh. ya dosanya juga 40 hari 40 malam nih. Terus 40 hari 40 malam gimana? 40 hari 40 tahun. Amal ibadahnya ini. Aduh, saya kangen. Anakku Auto. sayang. Jika lu penyakit ayam anjing lu sekarat. iya. Aduh si Kores. Ya Allah. Kores geli ih. Iya, ketawanya gitu. Yang lucu-lucu saya rekam. Tinggal satu nih. Bang Juma pakai suara marampir. Kang mau tanya kenapa kalau orang tidak pernah jujur? Tanyanya ke Kang mau tanya kenapa kalau Oren tidak mau jujur? Karena dia kalau Oren jujur dia akan bilang biru. biru. Nah, Oh gila libatnya. Di sana enak loh. Saya sama Bang Kores sama Bang alumni bertiga moto nongkrong di tempat ngopi di dekat apa sih Res dulu tuh Ciater yang di pinggir-pinggir hutan itu loh. oh udah pernah saya ke itu kan orchard apa gitu forest gitu-gitu kan. Heeh. Ah iya. Enak banget. Enak memang apalagi kalau sore tapi ya. Iya, Itu sore kabut sampai itu. malam. Mantap. Pemandangan. Edan. Emang enak. Cuma banyak yang pacaran gitu bawa-bawa pasangan. Terus Akang bawa siapa Kores? Kita bertiga sama Bang alumni. Iya, udah 3-2-in aja udah. Bakal alumni juga, Kores juga. Hitung kita. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dinginnya, wah nggak tahan itu dinginnya itu. Harus pakai jaket itu. Kan gua pakai sarung sampai sarung dibuka, diselendangin ke sini. Sampai Yang bawah kebuka dong. Enggak kan? Kalau sarung pakai dibuka. kolor. Oh iya. Yang atas aman, yang bawah layu kering. Pakai celana pendek. Aku tahu ku takkan bisa. Peot. Peot. Paten hampir punah. Iya. Iwan pila Bang Krias Moto Kang? Iya, Bang Krias Moto. Sang jejak, nama sang jejak. Tuh, kalau dingin yang enak bawa pasangan Kang, makanya cepet dicari. Iya. Room apa ya? Room tempat Kristen bertanya tentang kitab Kristen. Ronggo Warsito. Aliteng itu apa? Aliran Kristen.
Bolang si bolang. Denyut jantung di dada bergetar tak menentu karena kehadiranmu. Bang Kores sudah pasangan juga ya, punya pasangan. Iya, itu si Kristal itu dimualafin sama Kores terus nikah sama Kores. Diam-diam hatimu menyukai diriku tanpa pakai celana. Yang pertama di dalam hidup ini, Kasih dan sayang engkau kasih. Kenapa pula kesini membahas anak aja udah rewel. Ajak naik gak mau. naik aja sini, naik. Terkadang tak sadar diriku ini memanggil dan menyebut namamu, Ici. Yang pertama di dalam hidup ini. Nggak ah, kalian kaum penghujat ngomong keras sekali. Masa? Aliteng. Yang pertama na 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 na. Oh, kok jadi? User. Selamat sore, User. 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 Woi. Di bawah aja bang, kalau nggak mau disapa atau ini. Kepijit kali ya. Rianti. Yang pertama di dalam itu live. Ini masih live nggak ya? Iya ya, di Gurunda masih live ya itu. Kang, kalau mau live pakai HP Oppo A78 24 jam kuat. Nggak tahu saya Oppo A78. Oh masih, aduh. Ya buat teman-teman yang ada di channel YouTube Jurki PM Abbas Official, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Kita di sini masih nunggu Aliteng yang mau belajar tentang kitabnya sendiri ya. Ini roomnya mencerdaskan buat umat Aliteng ya. Yang bertanya tentang ajaran Kristen ya, disinilah roomnya ya. Kita cerdaskan kalian ya. Siapa tahu ada pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar di sini, silahkan naik aja ya. Oppo A78 yang mana sih, kan nggak tahu saya. Nggak tahu. Bagus ya tuh katanya, ngecas cuma sebentar katanya. Iya, ini aja Poco F7 bagus ini. Enggak itu saya baca itu di bawah. Oh. Kang, kalau mau kuat live-nya 24 jam pakai Oppo A78 tadi katanya, yang di bawah ngetik. Makanya saya Ini tanya udah. A78 yang mana? Nggak tahu saya. Poco ini Poco berapa? Itunya baterainya 5.000 6.000 6.500. Oh, gede ya. Gede. Kalau Oppo sih setahu saya 5.000 semuanya. Rata 5.000. Bagus tuh. RAM-nya berapa? 12. Wih, 12. 12 plus 12. Ininya setengah tera. Apanya? 512 ya Ya. nyimpanannya. Bah, Memori kenyang itu. belum memori. Kenyang.
nggak bakal sendet-sendet lagi. Iya, aman. Apalagi aplikasinya cuma WA sama TikTok doang. WA itu untuk ini doang, apa namanya, gambar-gambar doang, nggak dipakai WA-an untuk umum, nggak. Tuh di bawah juga Pakai Vertu. ada yang ngomong tuh, oh pakai Vertu mah yang itu gede dia, buat powerbank juga harus gede batu bata. Infinix kuat itu BG katanya. Nggak bohong. Ini yang kemarin saya Infinix ini Infinix apa itu Kang? 40 Pro jebol tetap Nggak kuat ya? nggak kuat, rungkad lagi, nggak kuat. Bukan rungkad kena report ya, emang rungkad HP-nya nggak kuat. Itu ada host yang pakai Samsung Pod. Wih keren ya kalau pakai Samsung Pod ya. Itu ada host yang pakai Samsung Fold, bisa live lama. Tinggal Samsung Fold yang mana sih, yang lipat itu ya bukan ya? 20 lebih anjir harganya. Nggak tahu sih. Tinggal HP. Di A78 kuat 100 akun, buset. Kalau Oppo hanya mampu 10 jam bang. Oh, pakai itu dia. Pakai apa, Volt mahal ya? Volt berapa 20 sih? lebih. 20 lebih. 20 lebih. Ngapain buat lab HP yang mahal-mahal, yang biasa aja. Cuma buat lab doang kok. Gak usah macam-macam hidup mah. Enggak, sebenarnya gini Kang. Ya, taruh. Bang Ben, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, Wah, si kucluk anjing si ah. ini parah nih. Siapa sih Kang? Tenang, tenang. Ini Kristen botol. Saya bukan Muslim. Tapi nggak ngehujat sih, dia cuma botol doang. Nangis anjing. Tapi saya sukanya sama dia itu Ahimoto. Dia mau pakai data, dia mau buka Bible-nya sendiri, dia mau nge-share Bible-nya sendiri. Ini yang gua suka dari dia. Itu mau belajar dia. Ada plusnya ya. Tapi botol sih anjing beleguk. Gimana nih, dipuji dihujat. Bos kampret. Aduh, dipuji dijatuhkan. Baru live Nah Kang. ini cocok kalau debat sama Ahimoto, Bang Jibril cocok, kalau sama si Kores nggak cocok. Nggak bisa buka data, link nyala. Oh, Itu. Ini masih belum nyala nih, beneran. dia sendiri yang buka, kalau dia mah dia sendiri. Entar ya, pas dibuka apa sih tafsirannya, dia buka AI. Buka AI. Tawa aja lo Kang. Itu Bunda Rama ngapain tuh dia mulu? Nggak tahu. Cek Bunda Rama. Mau sholat, lanjut. Oh, mau maghrib sini. sholat. Ya. Bang Ben masih Kristen? Masih. Kenapa masih Kristen? Itu Ben itu singkatannya benjol dia, Bang Benjol dia. Ini parah nih, parah. Kenapa masih Kristen ya? Karena masih percaya dengan ajaran Kristus Yesus. Emang Yesus bilang ngajarin apa? Ya dibilangnya ya dia Tuhan. Udah kata Yesus dia Tuhan.
Mm-mm. Loh. Terus gimana dengan Matius 11 nomor 25, Bang? Oke, kita buka lagi. Ah, Gimana tadi ayatnya? Matius 11 nomor 25. Nah ini ya motor saya sukanya sama dia. Dia buka 25. data loh. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Maksudnya? Pertanyaan gimana? Jadi di Matius 11:25 itu apa yang dikatakan Yesus? Dia bersyukur kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Allah. Nah, Bapa itu menurut Yesus itu siapa? Dia tersebut. Bapa itu Bapa itu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Bukan. Coba di teksnya dibaca apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Bapa siapa? Tuhan langit. Nah, itu ada tuh kan Bapak kan. Nah, kan gini, Iya. aku bersyukur kepadamu Bapa, kan gitu ya. Nah, Bapa itu siapa menurut Yesus? Tuhan langit dan bumi, kan gitu. Ya, sama aja itu. Bapa Allah kan sama aja. Iya, Bapa itu kata Yesus siapa Bapa? Bapa itu Tuhan. Tuhan apa? Tuhan di mana? Langit dan bumi, kan gitu ya. Ya, bisa jadi. Nah, nggak bisa jadi emang ayatnya begitu dong, iya kan? Iya kan? Iya. Bener nggak? Iya, iya. Ya, bener kan? Bapak Iya, itu Tuhan langit dan bumi kan, gitu kan? Nah, ketika langit dan bumi sudah diisi Tuhan yang namanya Bapa, lalu Yesus itu Tuhan di dimensi yang mana? Ya, sama aja Bapa, Tuhan. Maksudnya itu kan Bapa, Tuhan itu sama aja. Bapa, Tuhan, Allah itu sama aja. Iya, kan Yesus bilang tuh Tuhan langit dan bumi itu Bapa kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika langit dan bumi sudah diisi Tuhan yang namanya Bapa, lalu Yesus itu Tuhan di dimensi yang mana? Kan Tuhan langit dan bumi kan sudah diisi sama Bapa tuh. Nah, Yesus Tuhan di mana jadinya? Yesus itu kan dia utusan. Nah, dia utusan dalam firman Tuhan itu dia utusan. Jadi Bapa itu Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi ceritanya nih Yesus kan, ceritanya Bapa ini atau Allah ini turun ke bumi menjadi manusia. Itulah namanya Yesus. Oh, jadi Bapak itu lahir dalam kandungan Maria, lalu ganti nama jadi Yesus gitu. Gimana ya ceritanya? Pelan-pelan, coba pelan-pelan, santai, Allah pelan-pelan. itu gini, dasarnya ya. Allah itu kan ciptakan langit dan bumi. Betul. Terus? Ya, dia ciptakan Adam dan Hawa. Setelah manusia berbuat dosa, Allah ini turun ke bumi. Menjadilah Yesus. Dia melalui rahim Bunda Maria. Makanya dia jadi Yesus namanya gitu loh. Oh, jadi begitu Bapak lahir dalam kandungan Bunda Maria, diganti nama jadi Yesus, kan gitu ya? Di ini maksudnya apa? Di dalam rohnya Yesus itu adalah Allah. Tubuhnya manusia, tapi rohnya roh Allah. Tapi itu Bapak. Iya, makanya dikatakan perkataanku adalah perkataan Allah juga. Iya. Makanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya firman itu ya Allah kan, makanya dia bersama-sama dengan Allah. Gitu loh. Dan menjadi manusia gitu. Oke. Setelah Bapak ini jadi manusia, ganti nama jadi Yesus, kan gitu ya? Iya, di bumi ini ya. Pada saat Yesus ngomong aku bersyukur kepadamu Bapa, dia bersyukur kepada siapa? Kan Allahnya udah jadi Yesus katanya. Iya, dia gini maksudnya tuh Bang, dia merendahkan dirinya menjadi manusia supaya sama seperti manusia. Iya, nggak masalah merendahkan diri sama seperti manusia, mengambil rupa seperti hamba kan gitu ya. Itu di Filipi kalau nggak salah. Nah, itu
Pada saat Makanya Yesus itu bersyukur, itu dia bersyukur kepada siapa? Bapa kan? Iya, itu makanya aku bilang, makanya dia berdoa dan bersyukur itu kepada Allah supaya dia Katanya Allah udah jadi Yesus, Bapa udah jadi Yesus. iya, betul. Cuma Berarti dia dia bersyukur kepada dirinya sendiri gitu. menyatakan kepada manusia bahwasannya dia juga berdoa kepada Allah. Berarti Yesus itu bersyukur kepada dirinya sendiri gitu. Iya, kepada Allah juga ya. Dia kan Yesus itu Allah itu juga. Berarti Yesus itu bersyukur kepada dirinya sendiri ya bang ya? Iya, tapi dia menunjukkannya kepada manusia agar manusia itu berdoa kepada Tuhan, berallah. Padahal Yohanes 5 nomor 26 apa tuh bang? Yohanes 5:26. Iya. Bentar. Di sini dikatakan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa itu, ya Bang. Bapa, Yesus ya Yesus kan gitu. Makanya Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu dia. jadi Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus kan gitu. Hidupnya masing-masing. Demikian juga diberikannya anak. Anak itu kan Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya ini kan huruf besar. Dalam dirinya Allah juga itu sendiri gitu loh. Dalam dirinya Allah sendiri. Gitu loh. Iya, gini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kan tulisannya dirinya ini kan huruf besar. Nya itu kan besar berarti menyatakan Allah. Mempunyai Ya, hidup besar. dalam Allah dirinya kan huruf besarnya itu kan besar dari Allah itu sendiri. Demikian juga diberikan Allah juga anak itu Yesus. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya Allah sendiri gitu loh. Iya, Allah ini, Allah Bapa sama Allah Anak, kan gitu ya. Allah Bapa sama Allah Anak itu masing-masing dari mereka tuh mempunyai kehidupannya masing-masing, sendiri-sendiri. Bukan. Kok bukan? Demikian juga diberikannya itu kan besar, diberikan Allah, anak itu Yesus mempunyai hidup dalam dirinya Allah sendiri. Nah itu besar juga. Berarti Gini. dalam dirinya anak itu Yesus tadi ada juga Allah dalam dirinya gitu. Enggak dong, enggak gitu. Gini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, nyanyi itu kembali ke Bapa dong. Dirinya sendiri, Allah. ya kan? Bapa nih punya kehidupan, dia tuh punya kehidupan dirinya sendiri, ya kan? Demikian juga diberikan oleh Bapa anak mempunyai hidup dalam dirinya, yaitu ke Yesus, kembali ke anak. Diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi baik Bapa itu mempunyai pribadi masing-masing, kehidupan masing-masing, begitu juga Yesus mempunyai kehidupan masing-masing. Itu loh. Jadi wajar ketika Yesus dalam Matius 11 nomor 25, ketika dia bersyukur kepadamu, dia menyatakan, aku bersyukur kepadamu. Kepada siapa sih? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tuhan di mana dia? Di langit dan di bumi. Yesus kan bilang seperti itu, ya kan? Iya, Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25 tadi. Dalam ini Bang, Yohanes 5 ayat 26 ini kan itu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya kan Allah, dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya diberikan Allah anak itu Yesus mempunyai hidup dalam dirinya Allah sendiri. Ini kan besar juga. Nyanyi itu kembali ke anak dong. Enggak, Gimana sih? Allah. Nya kan besar di sini kan ini kan besar semua. Anaknya juga A-nya itu besar. Ayo. Iya, anak itu Yesus. Enggak, dalam konteks bahasa nggak gitu bang. Itu kata gantinya, itu kata ganti orang bentuk ketiga itu. Iya, cuman kan huruf besar di sininya ini kan Ya kembalinya kepada anak sayang. Allah. Gimana sih? Bandel sih. Bahasanya dulu gimana sih? Itu nya itu kan huruf besar bang. Berarti kayak kembali ke Iya, Allah. nyanya itu huruf besar kembali ke Yesus, ke anak. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, nya yang di awal kembali kepada Bapa.
Kan itu ada koma kan? Ada koma nggak di situ? Koma kan? Iya. Berarti nya yang di awal itu kembali ke Bapa. Ya kan? Nya yang di awal itu kembali kepada Bapa. Demikian juga diberikannya anak mempunyai dalam itu kembali ke anak, nggak kembali ke Bapa. Dirinya nya ini kan sama dengan di atas. Nya itu besar kan? Huruf besar. Tidak gitu konteksnya, makanya dikasih koma. Nya tersebut itu yang satu kembali ke Bapa, yang satu kembali ke anak, ke Yesus. Jadi baik baik Bapa maupun anak itu masing-masing mempunyai hidupnya masing-masing. Aduh, gimana kita memahami? Ya abang nggak diputer-puter, padahal itu mudah loh kata-katanya itu. Kan di sini ada teruskan mempunyai hidup dalam dirinya. Dirinya ini kan huruf besar, nya-nya kan. Nah, itu Allah. Itu kata ganti merujuk kepada siapa? Nya yang pertama itu merujuk ke siapa? Kepada Allah. Kepada Bapa. Iya, kepada Bapa Allah sama aja. Nah, baru demikian Beda. juga diberikannya nya juga huruf besar. Diberikannya Allah atau Bapa, anak itu Yesus. Mempunyai hidup dalam Anak Yesus mempunyai hidup dalam dirinya lagi. Nya-nya itu huruf besar lagi, Allah lagi sendiri. Jadi abang. demikian juga Nya yang kedua itu kembali ke Yesus abang. Ya udahlah majulah, muter-muter di situ pusing. Nah, lanjut. Yaitu Matius 11 nomor 25 berarti gimana tuh bang? Matius nomor berapa tadi bang? 11 nomor 25. Ayat 25. Mana nih? Oh, yang bersyukur tadi. Iya dong. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan. Ya, dia ini bersyukur. Tadi kan percaya bilang tadi, dia merendahkan dirinya kepada manusia untuk mengajarkan manusia agar berdoa kepada Allah Bapa. Pada saat itu Yesus posisinya Tuhan bukan bang? Ya, dia Tuhan. Makanya dia disebutnya dia guru dan Tuhan supaya Iya. jadi guru bagi kami gitu loh. Kristen. Jadi ada dua Tuhan di bumi itu, ada dua Tuhan gitu. Satu. Dia Siapa satunya itu? ya Allah itu sendiri. Ya siapa? Allah itu siapa? Ya Yesus yang di bumi Yesus Gini loh. yang menjadi manusia. Manusia kan Yesus namanya. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Bapa itu kata Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Hmm. Nah, ketika langit dan bumi ini sudah diisi oleh Tuhan yang bernama Bapa, lalu Yesus itu Tuhan di daerah mana? Gimana kita? Iya, langit dan bumi itu udah diisi Tuhan yang namanya Bapa. Terus Yesus itu Tuhan di mana? Kan gini bang, Yesus itu kan manusia, dalam rohnya ada Allah. Jadi Dia manusia apa Tuhan? manusia, Yesus itu Bukan Tuhan berarti. Dia Tuhan juga. Gini, dengar dulu. Manusia apa Tuhan? Satu-satu dong. Dia Yesus kan manusia, di dalam rohnya ada roh Allah. Tuhan bukan. Makanya mereka jadi satu ya, tetap dia Allah dan Tuhan, dia dan manusia. Dia semuanya bang. Manusia iya, Allah iya. Nah, ketika dalam Matius 11 nomor 25 yang dibilang Tuhan nama Yesus siapa? Iya, makanya dia sini berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia berkata gini, dia merendahkan diri jadi manusia agar manusia berdoa kepada Allah. Sedangkan Allah itu sendiri dia gitu loh. Dia mengajarkan berdoa kepada Allah Bapa supaya manusia yang ada di situ atau murid-muridnya berdoa kepada Allah. Gitu. Pada saat itu Yesus itu bersyukur itu kepada siapa? Ya kepada Bapa Allah. Bapa itu siapa? Kalau di bumi ini ya Yesus, dia kan di bumi. Yesus. Oh, jadi Bapa itu Yesus. Mm-mm. Berarti ketika Yesus lapar, Bapa lapar. Iya. Yesus lahir, Secara Yes- daging manusia ya Yesus itu manusia juga. Berarti ketika Yesus ditampar oleh oleh tentara Romawi, Bapa juga yang ditampar oleh tentara Romawi. Iya, tubuhnya kan manusia, ya sakit ya ditampar gimana sih? Dia Iya, kan manusia. terus roh. Yesus disalib, Bapa disalib. Ya, Oh, jadi Bapa disalib.
Iya, kan dia kan dinyatakan dia sebelum datang ke dunia dia dikatakan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Berarti yang disalib Bapa kan? Iya, Bukan Yesus. karena perkataannya ya Yesus juga. Yesus kan tubuhnya, manusianya, rohnya. Ya, jadi Bapa tuh setelah turun ke dalam rahim itu berganti nama menjadi Yesus kan gitu ya? Gitu dong, ya kan? Iya, kalau dia di bumi ini ya Yesus namanya. Iya, Bapak ganti nama jadi Yesus kan gitu. Nah, iyalah bisa jadi. Betul dong, iya kan? Iya kan tadi sebelum jadi anak dia kan namanya masih Bapak kan? Ya, dia Allah, pencipta langit dan bumi. Mm-mm. Nah, ketika Yesus itu berdoa, ketika Yesus itu bersyukur, nah itu dia tuh berdoa dan bersyukur kepada siapa? Dirinya sendiri. Kepada Allah. Ya diri sendiri ya bisa juga. Dia maksudnya berdoa itu dia menunjukkan kepada manusia agar manusia ini berdoa juga kepada ini sang pencipta, kepada Allah. Oh, ketika gini, ketika dia disalib, Eli Eli Sabachthani kan gitu ya? Kepada siapa? Dirinya sendiri. Kepada Allah. Allah itu siapa? Yesus juga. Ya pada saat itu kan dia masih hidup kan, masih manusia, ada rohnya. Ya masih ada. Maksudnya dia menyatakan gitu. Enggak, Allah itu Yesus sendiri bukan? Misalnya gini contoh, ada manusia nih merasa kesakitan katanya gini kan. Aduh gitu. Ya dalam dirinya itu ya dia sendiri dia kan merasakan kesakitan. Maka dia mengatakan ya Tuhan gitu. Maksudnya kan dia manusia, dalam manusia kan yang memiliki jadi disakiti ya sakit lah gitu kan gitu. Iya, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku kan gitu ya? Berarti aku kenapa aku meninggalkan aku gitu? Bukan aku Tuhan. Tuhan itu Yesus bukan? Iya artinya ya Iya, Tuhan. berarti dia berseru kepada dirinya sendiri kan? Aduh. Gimana kita jelaskan ya Bang biar paham gitu. Gimana? Simple loh. Katanya nih, Tuhan itu Yesus. Bapak itu Yesus. Yang disalib, Bapak juga. Yesus lapar, Bapak lapar. Kan gitu. Yesus dikandung, Bapak dikandung. Ya kan? Nah, ketika dia bersyukur kepada Bapak, berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ketika dia berdoa kepada Bapak, dia berdoa kepada diri sendiri. Kan gitu. Nah, ketika dia mau disalib, dia itu ngomong, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu ya. Nah, Tuhan sendiri, menurut abang tadi Yesus. Kan gitu. Nah, berarti diksinya sama aja dalam pemahaman analoginya yang simple. Berarti aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Mana gitu Bang? Itu kan Eli lama sultan itu artinya seruan Yesus loh, kayak kita aduh gitu, seruan Yesus menuju Dia berseru kepada siapa pada saat itu Yesus? Berseru kepada siapa? kepada Allah. Maksudnya Allah itu siapa? seruannya kepada Allah menunjukkan dia bahwasan itu penderitaan itu sakit gitu. Iya. Pada saat itu Allah itu siapa? Yesus juga kan? Iya. Jadi ketika Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah di situ kan Yesus juga kan? Betul. Cuma Betul. Berarti aku kenapa aku meninggalkan aku kan jadi gitu. di dalam dirinya Yesus ada roh Allah. Jadi rohnya ninggalin dia. Jadi dia berkata kepada Allah itu sendiri. Allah itu sendiri siapa? Ya Allah. Ya siapa? Allah itu sendiri itu siapa? Dalam rohnya Yesus ada Allah. Iya, Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Ya Allah. Allah itu nama. Iya, nama. Oke. Berarti namanya bukan Bapa, Allah. Kalau kami Kristen namanya Bapa. Oke. Di kalian kan Allah itu kan gelar, ya kan? Nama kok gelar? Nama. Oh, bukannya gelar, bukan. Bukan nama. Oke, nama. Berarti ada 3 Allah. Ada 3 nama. Allah Bapa, Hmm. Allah Roh Kudus, Hmm. Allah Anak.
Betul. Nama semua itu, ya kan? Nama ya Ada berapa nama di situ? 3. Ada 3 nama. Nah, ketika Yesus itu berseru pada saat mau disalib, itu dia berseru kepada di antara 3 nama ini, dia berseru kepada siapa? Ya itu satu. Ketika dia berseru kan ada Allah kan. Nah kan Allah kan ada 3 nih. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Iya, makanya saya bilang Yesus itu banyak gelarnya. Ada Tuhan, ada Allah, ada Anak, ada Roh Kudus, ada Bapa. Apalagi Berarti sebutannya. pada saat itu Yesus itu berseru di kayu salib itu berseru kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atau kepada eksistensi yang lain? Sebenarnya kepada diri sendiri. Oh, pada sendiri kan? Karena Pada dirinya sendiri kan? Iya. Betul, kepada dirinya sendiri kan? Nah, jadi gini, pada saat itu berarti kita bisa memahami bahwa Yesus itu ketika di tiang salib dia itu berseru pada dirinya sendiri. Kan gitu. Ya, karena Allah ada dalam dirinya sendiri. Oke, jadi aku kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan aku. Gimana sih? Lo kan Allah sendiri kan Yesus juga, sama aja dong. Aduh. Makanya gini lah bang, kita pelajari aja lah dulu siapa Yesus, siapa Allah, baru dapat kuncinya ke situ gitu loh. Udah dapat kunci ya Matius 11 nomor 25. Kalau dari dasarnya kita nggak ngerti, ya kita baca semua, ya kita anggap Yesus ini manusia gitu loh. Dia manusia apa Tuhan? Oh dia segalanya, dia Tuhan, dia Allah, dia manusia juga, dia Roh Kudus, dia dokter, segalanya loh. Dia cuma Allah gitu. Semuanya dia bisa. Semua dia bisa. Nah, ketika dia itu dilahirkan dalam dunia ini, dia manusia apa Tuhan? Kalau dia datang ke dunia manusia, soalnya kalau dia jadi Allah, Bukan yang lahir ke dunia ini Tuhan atau manusia? iya yang lahir ke dunia ini ya manusianya Yesus. Lukas 2 nomor 11. Iya, kalau dia jadi Allah lahir ke dunia ini kita nggak bisa melihat dia kan cahaya. Kita Coba nggak bisa melihat lihat Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11 ya. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu siapa? Manusia apa Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu siapa? Manusia apa Tuhan? Yesus Kristus Tuhan. Bukan manusia. Jadi dua gelar dia. Ya manusia, Kristusnya, Tuhannya, Allah itu. Kan dua gelar jadi. Pada saat Yesus lapar, Tuhan lapar. Iya, karena dia manusia juga kan. Berarti yang nebus di tiang salib ketika Yesus mati, berarti Tuhan mati kan? Gimana bang? Ketika yang mati di tiang salib, berarti Tuhan yang mati di tiang salib kan gitu? Tuhan. Iya, kan dia ada ini, ada Kristus, ada Tuhan Iya. katanya. Jadi Tuhan itu bisa mati. Oh, enggak bisa. Dia kan rohnya, rohnya kembali ke surga. Yang lahir kan di situ kan manusia. Tuhan apa manusia? Dua-duanya. Dia Tuhan atau manusia? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Kristus ini kan manusia Yesus. Tuhan. Nah, Tuhan kan yang lahir kan Tuhan kan? Iya, Kristus kan manusia Tuhan. Jadi dua gelar. Manusianya ada, Tuhannya ada. Jadi dua gelar dia yang lahir kota Daud. Iya. Ketika yang mati di tiang salib itu Tuhan apa manusia? Dua-duanya. Tuhan juga mati. Ya kan, karena kan dikatakan dari lahir dari Kristus Tuhan, dua kan dua gelar. Berarti Tuhan juga mati di situ. Kalau Tuhan itu nggak bisa mati, dia kembali ke surga Loh. setelah Yesus mati. Yang mati di sana manusia apa Tuhan? Iya, gini. Jadi dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, itu dagingnya manusia. Firman itu dalam Yohanes 1 Allah. Yohanes 1 nomor 1 sampai nanti Yohanes 1 nomor 14.
Tuhan itu, si Sang Firman itu telah mengambil daging dan menjadi manusia kan gitu. Yohanes 1 ayat 1. Sampai Yohanes 1 nomor 14. Tempat gua ajan ini. Gimana ya? Ya udah jangan dulu bang, nanti udah jam 6 kok. Di situ jam berapa? Jam 6. Akang ada yang bisa gantian nggak? Bunda Rama. Gas, Oke, Bunda. oke. Saya sholat dulu. Tempatku ajan. Lanjut. Iya, lanjut. Bang Ben, Iya. saya izin sholat ya. Bunda izin sholat. Siap. Akhir. Aduh bang, dari tadi kau muter-muter. Kok nggak pusing? Gimana kita juga nggak paham bunda. Jangan itu kan dibilangin Allah itu rohnya roh jadi manusia itu rohnya roh Allah kan sama aja. Membingungkan kan? Nah, Tuhan itu nggak mungkin menyulitkan kita untuk memahami Dia. Sebenarnya nggak bingung kalau paham. Kalau paham nggak bingung. Kau paham? Iya Dari paham tadi makanya. kau tengok kau muter-muter. Makanya saya tetap di Kristen. Nah, coba jelaskan Lukas 6:12. Yesus di atas bukit berdoa sendirian, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. 6 ayat 12. 12. Pada waktu itu bergegas ke bukit untuk berdoa semalam ia berdoa kepada Allah. Itu kan maksudnya kan itu Yesus kan manusia. Di mana kealahannya? Di mana ilahinya ketika dia berdoa? Iya dia berdoa itu menunjukkan bahwasannya kepada muridnya dia itu manusia juga perlu berdoa. Jadi jadi Yesus ini menunjukkan kepada murid-muridnya agar mereka juga berdoa. Merendahkan diri jadi manusia. Ketika dia manusia, kemana ilahinya? Kemana sifat ilahinya? Kemana? Tidur, keluar, dalam dirinya masih ada. Oh, jadi masih ada. Jadi dia ngapain? Kenapa manusia yang berdoa sementara dia ilahi? Dia menunjukkan kepada manusia bahwasan dia merendahkan diri supaya manusia Enggak ada tuh sendirian dia di atas bukit. supaya dia murid-muridnya mengikuti jejaknya. Makanya disebutkan Murid-murid enggak ada. Murid-murid enggak ada. Besok Yesus itu guru dan Tuhan gitu loh. besok baru ada murid-murid. Dia sendiri tuh di bukit. Besok hari, keesokan harinya barulah dia memanggil murid-muridnya, baca tuh kelanjutannya. Jadi ketika dia berdoa itu dia sendirian, berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah ya bukan Allah, dia bukan Tuhan. Karena hari-harinya dia berdoa di bukit di bukit Getsemani tuh Bunda. Dia Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Ngopi dulu. meniru Enggak ada, sekali lagi ku kasih tahu, enggak ada murid-murid. Sekali lagi ku kasih tahu, enggak ada murid-murid. Dia sendirian berdoa. Iya, Nah, murid-muridnya kau nggak bilang ada bang, berdoa. itu manusianya. Kalau dia manusianya berdoa, keilahiannya mana? Keluar Cuman dulu kan ke dia pasar, ngopi, murid-muridnya- tidur atau kemana keilahiannya? Cuman kan murid-muridnya Kemana? tahu Yesus itu berdoa kepada Allah agar murid-muridnya meniru jejaknya Tuhan Yesus. Makanya dia disebut Berarti guru dia dan bukan Tuhan. Allah kan? Dia bukan Allah kan? Dia bukan Tuhan kan? Dia Allah. Makanya dia Loh, dia Masa? Jadi begini cara berdoanya. Berdoa Ya diriku sendiri. Ya diriku sendiri. bukan gitu. Ampunilah dosaku ya diriku sendiri. Membagongkan di kalian ya Allah. Bang, Bentar. bang, ayolah bang, sehatkanlah pikiranmu. Masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ya diriku sendiri, ampunilah dosaku ya diriku sendiri. Ih, apaan tuh doanya kalau gitu bang? Bang, ayolah bang. Bentar ya. Bang, kebuka ke data. Kesian ya mereka gara-gara dogma doktrin. 1 Korintus 4:10. Oten neng karena Kristus demi menuhankan Yesus dia jadi kurang sehat akalnya ya, rohaninya yang kurang sehat, jasmaninya segar bugar tapi akalnya yang. Coba Yesus itu dia berdoa kepada Allah. Kita buka data ya, kalau ada data itu enak loh, enak kita memperlihatkan kepada mereka. Lukas 6:12 teman-teman. Kalau Yesus itu Allah, kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia berdoa kepada Tuhan?
Apakah Yesus bersandiwara? Nih. Yesus itu dia sendirian di bukit berdoa ya. Semalam-malaman dia berdoa. Semalam-malaman loh. Artinya dia khusyuk berdoa. Akang besarin akang. Kang. Oh akang elu kemana? Gak ada si akang ya. Ini akun beda ini ya. Oke, nggak apa-apa begini ya teman-teman. Aku ambil pulpen dulu lah. Saudara, ini ya semoga kamu tercerahkan bang ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Jadi tujuan Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus berdoa kepada Allah, tentu dia bukan Allah. Karena dia berdoa kepada Allah nih, Ini Yesus yang berdoa. Ia berdoa kepada Allah. Ia nih siapa? Yesus. Jadi kalau orang berdoa kepada ini, ya jangan kau jadikan dia ini. Orang ODGJ aja yang pikirannya begitu, berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau dia adalah Allah, masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ya diriku sendiri. Ampunilah dosa-dosaku ya diriku sendiri. Nah ini kan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Tujuannya Yesus ke bukit berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, tentu dia bukan Allah. Oke saudara. Ayolah saudara, jernihkanlah akal kalian ya. Jernihkanlah akal kalian. Kata kalian, ini kan kemanusiaannya berdoa lah. Ilahinya mana? Apa ilahinya keluar dulu baru manusianya berdoa kepada ilahinya sendiri? Aduh. Kayak apa ya? Kayak lawak-lawak. Yesus katanya adalah Allah itu sendiri, tapi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Atau Yesus ini keluar dulu ya, keluar dulu Allah dari diri Yesus, keluar Allah nih. Kemana kayak dia jongkok atau kemana dia duduk kayak setelah dia di luar ini di luar daripada Yesus ini ya, terpisah, barulah dia berdoa kepada ini kan. Setelah berdoa masuk lagi dia kan. Jadi lagi di Allah. Apakah begitu konsepnya? Benar-benar mematikan akal kalian ini ya teman-teman. Selamat malam Lord. Malam saudara Kristen Muslim. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wahai Oten. Gimana Bang? Tolong kamu kasih penjelasan. Kata si Bang B ini. Rekanmu sesama Kristen, dia bilang Yesus berdoa ke diri. Apa benar begitu? Yesus berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu hakikat. Mama sama aja. Jadi ketika dia berdoa, Nggak bisa dipisahkan titik. Jadi ketika dia berdoa berpisah dulu, keluar dulu dia nih. Nggak bisa dipisahkan titik. Sehakikat, mengerti nggak kata sehakikat? Coba cari di. Terus dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Berdoa kepada Allah. Lah kan dia adalah sehakikat sama. Emosi. Ya, bukan emosi. Logika kamu yang nggak nyampe begitu. Gimana? Ya kalau dia ini sehakikat, artinya sama sederajat. Ngapain dia lagi berdoa sama ini? Kalau sama aja dia. Itu untuk kedudukannya sama. Ngapain dia berdoa? Kemanusiaannya itu masih menempel. Gimana? Oh, jadi keilahiannya, jadi ketuhanannya keluar dulu ketika dia berdoa. Astaga, gimana pola pikirmu itu sih? Astaga, benar-benar botol. Keluar dulu ketuhanannya. Kamu sekolah apa kagak sih sebenarnya? Iya, kalau kau sekolah ini kasih tahu kemana ketuhanannya ketika dia berdoa. Keluar dulu ngopi, ke pasar, jalan-jalan, ke mall, kemana. Logikanya begini ya, kita bicara logika. Bagaimana seorang Allah itu turun ke bumi untuk meyakinkan manusia itu?
Caranya gimana? Yang Coba, mana ayah? Yang mana ini? Siapa ini? Yesus seorang Allah. coba mana dengar seorang dulu alim? baik-baik. Coba dengar dulu baik-baik ya. Di zaman Malah itu kita yang dibilang manusia itu pakai- banyak sekali dosanya. Mereka itu menuhankan berhala apa-apa pokoknya. Gak usah kau ke dosa. Ini konsepnya doa dulu. Coba Ngapain ke dengar dosa? dulu, Doa dengar dulu, dulu, doa, dengar doa dulu. dulu. Kamu harus mengerti Di dulu sini konsepnya. Yesus di sini Alah, berdoa kepada Allah. Kau bilang Yesus sehakikat. Kalau dia sehakikat sama derajatnya, ngapain dia berdoa? Apa kau botol? Lu yang botol, gimana seseorang Loh, kenapa dia berdoa? menjelaskan ke orang Kemana lain ilahinya? untuk mempercayai Kemana ilahinya nih? Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Kemana ilahinya nih? Keluar ngopi, ke pasar, belanja sayur, kemana ilahinya? Sekarang saya tanya kamu ke Saya tanya dulu, kau belum menjawab. Di mana nih Saya ilahinya sudah ketika dia jawab berdoa? tadi. Apa? Kemana? Saya sudah Kemana ilahinya ketika ada dia nggak berdoa? di situ pertanyaannya di situ. Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Mana pertanyaan di mana Kan kau pertanyaan bilang di- sehakikat di situ? sama dengan ini Mana dia. Jadi pertanyaan ketika yang- dia berdoa ada kepada nggak di- ini, kemana ilahinya? Kemana ilahinya? Dia ngopi, keluar Sekarang dulu saya ke nanya kafe, kamu, masalahnya ke di mana? pasar, Coba, ke mall. masalahnya di mana? Kemana? Masalahnya di mana? Masalahnya ini dia manusia berdoa kepada Tuhannya. Ya Kau wajar. aja dong. memaksa dia jadi sekarang Tuhan. saya tanya, kamu berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Coba, Tuhan jawab. saya. Siapa Kalau Tuhan Yesus ini kamu? kan berdoa. Enggak, Yesus kan siapa berdoa Tuhan kepada kamu ini. dulu? Enggak, Siapa ini Tuhan dulu kau kamu? jawab. Selesaikan dulu. Iya. Ini selesaikan dulu. Ini Kamu- selesaikan. Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani dia jawab, nggak berani. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ini yang kau tuhankan nih. Ini yang kau tuhankan nih malah berdoa kepada ini. Berarti kau botol, enggak ada otak. Masa Tuhan berdoa kepada Allah? Enggak ada otakmu Agak. kau. Kenapa bisa begitu? Karena ini bukan Tuhan. Kalau pakai akalmu ini, baca Matius 11:25. Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kitab Jadi Bapa saya, atau Allah adalah Tuhan. Alkitab saya itu saya yang lebih mengerti dari kamu. Ah, Kamu nggak kada kau mengerti. botol, bukan mengerti. Kau dogma doktrin, kebotolanmu Dogma membutakan sekarang saya tanya kebotolanmu, dogmamu menjadikan kau botol. Hah? Mau lihat datanya siapa Tuhan? Udah Bisa nggak buka perlu ya. data saya. Bentar, Sekarang bentar. kita Diam, bicara diam. fakta saja. Diam. Bicara Fakta. saja. Fakta Yesus bersujud. Bentar, Lord dulu nanti sama Kores Lord, biar Bunda Rahma sama si Bang Ben dulu. Ketika Yesus bersujud ke Taman Getsemani, di Taman Getsemani dia bersujud kepada siapa? Kepada tanah, kepada pohon? Kepada Mana? Allah lah, Mbak. Berarti dia bukan Allah toh. Berarti dia bersujud loh. Dia bersujud, dia berdoa. Ada nggak kata-kata di situ? Kan pertanyaannya Apa? kan dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa nih. Allah. Berdoa. Iya. Dia berdoa kepada Allah. Iya. Kalau Titik. dia berdoa kepada Allah, berarti dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Karena yang Tuhan ini mau kasih lihat datanya ya. Saya kasih lihat datanya supaya kau tuh nggak terbotol lah. Nih. Matius 11 sudah diangkat tadi Akimoto ya 25. Nih, apa kata Yesus? Nih. Kalau kau punya akalmu kau masih sehat ya, kau enggak ODGJ nih. Kata Yesus, nih baca baik-baik di data di Bibelmu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa ini Tuhan, Bapa yang biasa disebut Allah di Bibelmu, itulah Bapa. Yesus biasa memanggil dia Bapa, itu Allah. Tuhan langit dan bumi. Jadi itu yang Tuhan itu ini Bapa atau Allah. Makanya Yesus tadi Iya, berdoa kepada sama Bapa, itu. kepada Tuhan. Dia kan Saya datang tanya ke kau, bumi itu kan menurut sebagai kau, manusia. nggak ada Nggak, saya sama. tanya dulu. Menurut kau siapa Tuhan? Menurut kau, menurut perkataan Allah. Yesus siapa Allah. Tuhan? Allah. Nah, berarti bukan Yesus Iya. Tuhan kan? Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Sehakikat. Mengerti nggak sehakikat? Sekarang Gimana dia sehakikat sementara dia bersyukur, orang bersyukur. Kalau kau pakai akal ya, kalau kau ada akalmu, kecuali kau nggak ada akal ya. Enggak. Orang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. gimana Kalau kamu Yesus mau bersyukur menyamakan kepada Tuhan, nih, kata Yesus, aku Oke, bersyukur lanjut. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau seseorang ini Yesus bersyukur ke Bapa, Tuhan, ya Bapa ya Tuhan lah ada. Karena menurut Yesus inilah yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu ini atau Allah. Ini kan Bapa atau Allah kan di Bibelmu. Nah makanya tadi Yesus berdoa kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhan. Langit dan bumi.
Simple. Kalau kau tidak ikutkan doktrin di otakmu, Nggak ada ini ikut doktrin kata saya. Yesus. Kalau kau ikuti Yesus, kau nggak akan menuhankan Yesus. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan ini bukan Yesus. Ini Tuhan Suka-suka kalau punya saya, akal. mau saya tuankan Memang Yesus, kalau mau kau saya cuma tuankan Allah, nah itulah saya kan kalau tuankan- sudah buntu, Bukan buntu, dengan data bukan dalil. buntu. Lah, kau kan bilang suka-suka. Ya Allah, suka-suka. Suka-suka Kan saya dia sudah katanya jawab, ya Allah. sehakikat, kamu nggak terima kalau saya bilang sehakikat. Di mana sih hakikatnya? Di mana kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak bisa ngapa-ngapain itu Yesus. Pohon ara aja nggak berbuah, dia nangis menyumpahi pohon ara. Mana itu kepintarannya dia? Dia sekolah kok. Mana? Gak ada pintar-pintarnya itu dia. Dia manusia. Apakah Botol manusia kali bisa- kau. Apakah manusia bisa bermujizat? Bisa atas izin Allah. Siapa? Baca kisah Siapa? para rasul Siapa? nih. Saya kasih Siapa? data. Saya kasih Siapa? data. Siapa? Saya Coba. kasih data, Coba saya kasih sebut data Al-Quran nih, siapa? nih. Coba Nih sebut banyak Al-Quran lah. saja, coba. Nabi Al-Quran, Musa, Al-Quran. Nabi Al-Quran, Musa siapa? bermujizat dengan membelah lautan. Nabi Musa di Al-Quranku ya. Lebih banyak Bibelmu siapa pun dengan ada Yesus? begitu. Coba, lebih banyak siapa? Allah Yesus mati terkutuk. Diam. Ini saya kasih data dulu ya kisah Terus para rasul. Mamat, Kisah. mati apa Mamat? Ah, Mati apa? itu Paulus dipenggal. bangkit Paulus belum? dipenggal. Paulus Udah dipenggal. bangkit belum? Paulus dipenggal tuh lehernya. Paulus dipenggal ya. Kita bicara Mampus data tuh dipenggal aja. nih. Ya data Paulus dipenggal nih. Nah ini Ya, nih. terus apa masalahnya Tentang di situ? mukjizat. Masalahnya jangan kau tuhankan manusia. Dia bertuhan, Yesus bertuhan, jangan kau tuhankan manusia. Kalau kau punya otak. Kecuali kau nggak ada Saya sudah otak jawab nih. sehakikat. Kita Kamu bahas, masih nggak ada lagi bahasa sehakikat. hakikat. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti kau botol, memaksakan dia Tuhan. Dia bilang tidak bisa Bukan berbuat memaksakan. apa-apa kok. Sekarang saya tanya ke kamu. Yesus berkata, Kebenaran aku itu, tidak kebenaran bisa itu berbuat buktinya apa? apa-apa dari diriku sendiri. Nah, tentang mukjizat kau singgung nih, biar kau Sekarang pintar jawab dulu. sedikit Kebenaran aja itu nih. dibuktikan Nih, dengan apa? mukjizat, Coba. mukjizat. Mukjizat Sabar, dulu jawab kau kan dulu. bilang nih. Saya sudah Hai baca orang-orang semua di situ. Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang nih orangnya, bukan Tuhan. Yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Ini yang melakukan nih dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi yang Mana melakukan ada di mukjizat Bible itu Allah Allah. Mak, yang melakukan itu Allah dengan perantaraan Iya, karena kan Yesus. sehakikat Jadi yang mereka. melakukan mukjizat itu mana datanya dia sehakikat. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Aku dan sendiri. Bapa Pohon adalah ara satu. aja. Mengerti tidak? Aku dan Pohon Bapa adalah ara. satu. Oh, jadi itu kau bilang sehakikat. Kalau dia berkata itu alegori, kiasan. Astaga. Jadi kalau kau paksa itu Sekarang ya diam aku dulu. dan Bapak Sekarang adalah diam dulu, satu, diam dulu. murid-murid Jawab juga dulu, satu. Baca murid-murid juga satu. Coba, dari tadi kamu terus yang ngoceh. Sekarang jawab dulu. Suatu kebenaran dibuktikan dengan apa? Coba, jawab dulu. Dengan data-data di Bible. Gini, kebenaran adalah kebenaran adalah nih aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu kebenaran. Kebenaran Enggak. adalah kamu diam dulu biar kau pintar ku kasih tahu. Saya Kebenaran pintar dari adalah aduh ya Allahu ya Rabbi, kok kenapa ini makanya kau tolol nggak mau dengar. Kebenaran Simple, adalah simple jawabannya. Ya, jawab. dengar dulu. Silakan. Ini simple. Nah, coba. Kebenaran adalah berkesesuaiannya data dalil dengan penerimaan akal. Kalau di dalam Biblemu Tuhan itu bukan manusia di bilangan, ya jangan kau Ish. paksakan manusia, Tuhan itu manusia. Jawab Kalau dulu. kau paksakan manusia itu Suatu Tuhan, kebenaran itu berarti kau botol. Dibuktikan dengan apa? Suatu kebenaran itu dibuktikan dengan apa? Dia mengandata Simpel saja dalil jawabannya. dan bisa diterima dengan akal. Dibuktikan kebenaran. dengan apa? Hah? Dengan Data itu dalil. berasal dari mana? Data itu berasal Dari mana? Tuhan. Dari Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejarah lah kalau Apa? Kau bilang dari nenek moyangmu itu dalil firman-firman Tuhan dari nenek moyangmu, dari Tuhan Dari itu firman sejarah. Tuhan ini. Sekarang Oh, saya dari tanya, sejarah. kalau lu Oh, punya jadi logika, Biblemu ya. ini isinya sejarah ya. Sekarang ya itu kan Isinya sejarah. Jawab Jadi dari Biblemu ini semua- berisi sejarah. iya sejarah itu, sejarah. Apa? Sejarah yang dituliskan. Jadi mana sejarahnya salib? Ada salib kau lihat? Ada. Astaga. Ada salib. Sekarang tunjukkan salib itu di mana? Coba.
Tunjukkan Kamu salib. tulis aja di Bible. Alkitab, Tunjukkan salib itu di mana Tulis buktinya? Di mana sekarang salib itu yang dipakai Yesus? Mana? Atau tunjukkan itu yang mana sebenarnya Tuhan yang ratusan gambar itu? Mana sejarahnya itu? Sesuatu hal itu disebut kebenaran karena ada sejarahnya. Ibarat begini. Sekarang saya tanya sekarang. Siapa Kalau yang ada berlaku? sejarahnya, mana itu salibnya Yesus? Mana buktinya? Bukti. Jawab dulu. Mana Siapa buktinya? penubuhan lampu? Mana? Siapa penubuhan lampu? Jawab. Siapa penubuhan Tersalib di lampu? Nggak bisa jawab, tersalib. bukan? Enggak, Bunda, Sesuatu Bunda. kebenaran itu di buku Ya, Bunda, ya, permisi. sejarah. Inilah anehnya orang Oten ini, Bunda. Salib itu kan sebenarnya lambang eksekusi mati Tuhanmu. Lambang Eksekusi lambang apa? mati itu tahu Ya. nggak kau? Lambang eksekusi mati Apa Tuhanmu. masalahnya? Sekarang saya tanya sama kamu. Lambang eksekusi itu lambang itu lambang kutukan. lambang eksekusi kutukan. mati dan Yang yang masih dieksekusi dalam mati waktu itu bukan hanya Yang Yesus menunya kau masih tapi dalam kubur. penjahat Gitu, Bang. yang dianggap penjahat. Kok Nabi Muhammad itu kan memang manusia, takdir manusia itu dilahirkan dari vagina perempuan mau sampai dan kapan mati gitu, Bang? masuk ke tanah. Kodrat Tuhan itu tidak mungkin mati. Jadi akalmu di mana? Setan aja, setan belum pernah ada setan tuh dibunuh sama manusia mati, nggak ada. Nggak ada sejarah setan itu dibunuh sama manusia mati dikubur, nggak ada. Ngerti ya kau? Karena bukan kodratnya. Bukan kodratnya. Setiap makhluk di dunia ini diciptakan Tuhan itu memiliki kodrat. Paham nggak kamu? Yang bisa ngalahin Profil the power data of sejarah yang mama. selengkap dengan Bible. Enggak, kau memang bodoh. Kau itu bodoh. Otakmu itu sudah didoktrin dengan kebodohan. Pertama, Bible kamu tidak pernah diketahui oleh Yesus. Kau bilang pula Tuhannya Yesus. Sementara dia selama hidup tidak pernah berbicara bahwa dia Tuhan. Apalagi Kristen. Jadi kau masih berpegangan kepada suatu agama yang Yesus sendiri nggak tahu kitab kamu, nggak tahu nama agama kamu. Kau bilang itu kebenaran? Hah? Kau bilang itu kebenaran? Apanya kebenaran? Yesus kau aja Yahudi, dia rabi. Kau Kristen, dari mana nyambungnya? Coba aku tanya sama kau. Dari mana nyambungnya? Dia rabi. Dia nggak makan babi, dia sunat, dia puasa, kau puasa. Hah? Kau itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Kau tidak logika kau di mana? Di mana? Kalau agama kau tidak pernah disebut oleh Yesus, bagaimana kau bilang logika? Secara fakta. Logika dari mana? Fakta apa? Coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan dari mana fakta agama kau itu keturunan Yesus. Bagaimana? Coba jelaskan. Jelaskan, coba pakai data. Buka sejarahnya. Buka sejarahnya kepala kau. Orang dia itu rabi. Dia itu rabi dan dia itu mengajarkan hukum Taurat. Sementara kau bilang hukum Taurat itu kutukan oleh si Paulus. Bagaimana nyambungnya? Si Yesus bilang perjanjian sunat itu inilah perjanjianku antara aku dan keturunanmu di kerat kulit khatanmu. Sementara si Paulus bilang sunat hati. Kok kau pula ngikutin Paulus? Jadi Tuhan kau Paulus? Injil itu ditulis berdasarkan apa? Ada kan? Nggak ada hubungannya. Injil itu punyanya Yesus. Kau itu nggak punya Injil, kau punya gospel. Gospel itu, kau punya itu Biblos, Bibelnya si Matius, Lukas, dan Paulus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan kau Injil? Injil itu orang Yesus. Mana perkataan Yesus kau? Mana Bible Yesus kau? Mana Injil Yesus kau? Mana Injil Yesus kau? Mana? Mana Injil Yesus kau? Coba buktikan. Kalau kau bisa membuktikan Yesus, Injil Yesus, ku kirim kau 3 juta hari ini juga. Kirim kau 3 juta. Mana Injil Yesus? Mana? Itu Bible itu apa itu? Kepala kau, Bible itu catatan bodoh. Bible, Biblos, catatan bodoh, botol kau. Yesus kau aja nggak pernah berbicara di situ, ngerti nggak kamu? Jangan marah lah. Bodoh kau, jangan marah lah, udah kalah kau. Jangan marah lah kau. Bodoh. Tensi dulu. Coba tensi dulu. Ngomong logika kau di mana? Logika kau di mana kalau Yesus itu adalah rabi sementara kau Kristen? Apa hubungannya? Sedangkan kau sama Yahudi beda ajarannya. Memang bodoh kau. Aduh dasar. Memang bodoh. Suatu kebenaran. Kau yang bodoh, kita yang dibilang dasar. Kitab suci kau sendiri. Dengar. Kalau kamu itu dengar. Kalau kau mau bilang kau keturunan Yesus, yang kau dengar itu ucapan Yesus, bukan ucapannya Paulus. Memang blow on kau. Kau tau nggak blow on? Tulul kau. TOLOL. Tulul. Kau nggak tulul.
Surat Paulus. Kalau kau bilang pengikut, dengar kau. Kalau kau bilang kau pengikut Kian Santang, yang kau ikuti ucapan si Kian Santang, bukan ucapannya aku misalnya. Bodoh, tulul kau, tulul. Surat Paulus berasal dari mana? Tulul kau. Paulus tuh nggak ada hubungannya. Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Paulus nggak pernah disebut namanya oleh Yesus. Itu menjadi kebenaran kau. Dia mendapat ilham. Ilham Mendapat kepala ilham kau, dari itu dia prank, bodoh. Dia, dengar mana kau, dalilnya kalau dia prank? aja, Mana dalilnya kalau dia aja prank? hidupnya, dia itu mati Mana di dalilnya? pedang, Mana dalilnya? dipenggal Mana kepalanya, kau dalilnya, tau nggak? Kak? Dipenggal Mana kepalanya sama tragisnya sama Angkat Tuhan bendera kau. putih aja kau. Lord, angkat bendera putih kau. Angkat bendera putih kau. Lihat. Tidak Angkat punya bendera putih. data, Mana dalilnya kalau friend dibilang jadi dapat ilham? nggak malu kau. Di dalam Bible kau bertaburan perkataan Yesus kau itu. Marilah pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Masa dia Tuhan pergi kepada dirinya sendiri? Blow on kau. Kalau dia bilang marilah pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, berarti Bapak orang itu sama, blow on. Stupid kau. Stupid tuh jangan terlalu bodoh banget kau. Jadi orang tuh jangan terlalu bodoh, pakai fungsi otakmu itu. Makanya jangan makan babi kau, makan. Yesus kau itu selama hidup dia makan ikan, nggak pernah makan babi. Kenapa kau makan babi? Hah? Laganya pengikut Yesus, kau makan babi? Makan, kan enak, bodoh. Tuhan kau bilang, itu Yesus itu firman yang jadi manusia. Dia jadi manusia aja yang dibuat itu, dia nggak makan babi, dia puasa. Nah, kau pengikutnya kau nggak kau lakukan, bodoh. Katanya, Yesus itu firman yang jadi manusia. Kenapa sih yang manusianya kau sembah? Yang kau sembah itu bapaknya, blow on. Tensi Tensi orang kau bodoh, kau bilang framing tensi. Aku itu membuat otak kau restart, ngerti gak? Santai aja, kau udah malu, udah kalah kau. Di dalam Bible kau tidak satu pun ada kata bahwa Yesus kau tuh mengenal Kristen. Dia itu rabi. Dia mengajarkan Taurat. Kalau kau bilang dia itu sama dengan orang Yahudi masih mending, tapi si Yahudi pun nggak menerima dia. Jadi kau keturunan siapa, bro? Keturunan siapa kau? Logika bisa nggak? Kau keturunan siapa? Coba kau terus kau Kristen, di mana nyambungnya? Di mana nyambungnya? Kau aja pendeta kau bilang. Di mana ada bacaan rabi dalam Kristen? Udah jelas rabi itu adalah petinggi Yahudi. Kok kau bilang dia Kristen? Tuhannya Kristen lagi. Bicara data itu dibuktikan dengan sejarah. Sejarah kepala kau di dalam Bible kamu, sejarahnya Yesus itu tidak pernah berkata Tuhan. Dia mengajarkan Taurat. Seumur-umur paling takut dia sama cewek Lot, nangis Lot. Enggak ada nangis, brother. Masih masuk akal ngomong sama Kores sih daripada nangis sih. Ya kau memang nggak sanggup kau melawan kita karena tak bisa kau menunjukkan kalau orang kau mau melawan dengar kau melawan harimau pun kalau kau bisa punya penangkalnya kau akan menang. Nggak ada penangkal kau cuman pranknya sepaulus. Mana dalilnya kalau prank? Coba mana? Lah, sekarang aku tanya sama kau, aku bertemu arwah, aku bertemu suatu cahaya. Emang cahaya itu siapa yang punya? Siapa bukti cahaya itu adalah Yesus siapa? Hah? Dengar. Yesus waktu mau datang ke dalam perut Maria ada Gabriel datang untuk berbicara kepada Maria. Lord, semangat Lord. Ayo, jangan jatuh mental. Semangat. Enggak, gini Bunda. Waktu Yesus mau datang ke dunia ini, ada Gabriel datang ketemu Maryam, kan bener ya? Ketemu Maryam dan berbicara dengan official, Maryam, kau akan hamil seorang anak laki-laki. Ada orang coba baca teman-teman, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Masa ada nggak teman-teman di bawah orang mati menguburkan orang mati? Baca bang, jelaskan itu. Oke. Kalau begitu saya tanya balik kepada kalian berdua.
Apa maksud daripada ayat ini? Oke, saya tanya kepada kalian berdua. Apa maksud daripada ayat ini? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ayo, Anda jelaskan, silakan. Itu Mau dijawab, berarti Anda bodoh. Oke. Saya jawab kepada kalian. Saya bertanya kepada kalian. Ya, ada 3 Kristen di sini, 4 Buroni. Tunjukkan itu bang, Aku Kristen. untuk menangkis suujon abang, sok-sokan namanya mau nguasai Alkitab. Itu Satu bang ayat aja nggak bisa. tentang cara mengikut Kristus. Itu. Oke, silakan dijelaskan. Jadi itu maksudnya Satu-satu, Bang. lebih Bang Geri mengutamakan atau mengikut Bang Kristus. Kuero dari tadi mau istirahat, bro. Ya udah terserah. Brother, Kuero mau istirahat, biar ganti Bang Geri yang naik. Oke. Aku istirahat aja. Oke. Siap. Gantian ya, kita kondusif ya, saudaraku ya. Iya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Tadi Anda bertanya tentang ya Lukas 9:60. Makanya saya disuruh menjelaskan. Ya, saya bacakan kembali. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Disuruh saya menjelaskan. Saya katakan bahwasanya kitab Anda tidak masuk akal dalam Lukas 9:60. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Makanya saya tanya balik kepada Kristen yang ada di sini. Apa maksud ini? Orang mati menguburkan orang mati. Silahkan dijelaskan. Itu tentang cara mengikut Kristus kan gitu. Oke, selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau Selamat saya malam. boleh memberikan pemahaman Saudari mengenai itu Boruni. adalah, biarlah orang yang tidak bertobat menguburkan orang yang tidak bertobat. Itu maksudnya orang mati, Bang. Jadi dalam pemahaman Kristen, masalah orang mati ini adalah mereka yang benar-benar tidak terkoneksi dengan kasih karunia tadi. Itu dia. Tapi kalau menurut ajaran Yesus, itu bukan ajaran Yesus bagi saya. Ini gimana ceritanya ini? Bukan ajaran Yesus. Sabar. Sabar dulu ya. Saya tanggapi dulu Ibu Roni. Sabar dulu, saya tanggapi Bu Roni. Roni mengatakan bahwasanya di sini adalah orang yang tidak bertobat. Bukan orang yang tidak bertobat. Apakah setiap manusia yang percaya kepada Bible itu ya punya otoritas masing-masing untuk menafsirkan? Beda dengan Al-Quran. Yang punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran adalah para ulama mujtahid. Oke, Kan masih silakan. ada Kristen yang lain, mungkin mereka memiliki narasi yang berbeda Oke, atau yang silakan. sama. Saya, Oke. kalau menurut saya seperti itu. Oke, Sesuai Brunei, saya. pemahaman Bible Oke. ya. Oke, itu Orang Brunei. mati itu berarti maksudnya adalah orang yang tidak di dalam Yesus. Oke, Bro. Ya, menguburkannya bersama sesama mereka lah, itu maksudnya. Oke. Di sini kita tidak saling memaksakan. Ya, kita di sini hanya saling bertanya. Ya, silahkan Anda jawab sendiri di sini, Bang Gary. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa ini? Silahkan. Ya itu bang tentang cara mengikut Tuhan Yesus. Kan ada orang yang bilang kan, aku pengen ikut engkau Tuhan, tapi kata dia, tapi aku harus menguburkan orang tua saya begini Tuhan. Jadi kata Tuhan Yesus, biarlah orang mati mengubur orang yang mati. Jadi sini perikopnya, Yesus tuh pengen diutamakan dari segala-galanya gitu. Jadi gini Bang, Bible tuh apa literal, nggak bisa diartikan secara apa namanya, kayak katanya apa ya, literal lah. Maksudnya itu tentang cara mengikut Kristus. Kan dia bilang, aku ingin ikut engkau Yesus, tapi aku ingin menguburkan orang tua dulu gitu. Makanya kata Yesus, biarlah yang mati yang menguburnya mati. Jadi ini keutamaan mengikut Kristus tuh, mengutamakan Yesus daripada segalanya gitu. Oke. Itu literal. Boleh saya tambahkan? Sabar satu-satu. Mana ya Bang? Satu-satu yang pengikut satu-satu yang. Oke, Bang Gary, Anda tadi menafsirkan ayat Anda sendiri. Saya tanya kepada Bang Gary, Anda ambil referensi dari mana menafsirkan ayat Anda itu? Aku pernah dengar dari pendeta. Oh, aku pernah dengar. Nggak bisa seperti itu. Nggak seperti itu. Ini kan tentang mengikut Yesus. Jadi ada yang bilang, aku ingin ikut engkau Yesus, tapi datang tapi saya ingin menguburkan ibu saya, orang tuanya gitu kan. Nah, datang Yesus, biarlah yang mati yang menguburnya mati. Jadi sini mengutamakan Yesus daripada segala-galanya gitu maksudnya. Kalau begini Bang, Yesus harus mengutamakan dari segala-galanya itu maksudnya. Bang Gary, ya, silakan. Berbicara tentang mengikuti Yesus itu dijelaskan lagi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6.
barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, maka dia hidup sama seperti Kristus hidup. Ini adalah ajaran mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Beda dengan tadi, mengikuti Yesus dengan merujuk kepada Lukas 9:60 di situ yang mati biarlah orang mati yang menguburkan. Tidak seperti itu. Itu adalah asumsi dan tafsiran Anda sendiri. Iya, nggak gini bang, itu kan bercerita tentang seorang yang ingin mengikut Yesus, tapi dia bilang, tapi saya ingin menguburkan orang tua saya dulu, kan gitu. Kata Yesus gini, biarlah yang mati, yang menguburnya yang mati gitu. Jadi sini dituntut mengutamakan Yesus daripada segala-galanya gitu. Oke, sebenarnya sih bagi kami orang Islam dan penonton yang ada di bawah itu tidak masuk akal sebenarnya. Jadi abang nggak bisa mengartikan diksi katanya itu satu persatu, nggak bisa secara. Oh iya, silakan. Saya di sini tidak memaksa, tapi saya hanya menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran itu tidak sembarang orang yang menafsirkan. Hanya ulama, itu pun ulama yang masuk dalam kategori mujtahid. Nah, satu contoh. Rekodnya kan tentang mengikut Yesus kan bang?